Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini, di pagi menjelang siang hari ini, kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, calon jemaah haji ya, karena masih calon ya, walaupun sudah daftar gitu ya, dan semuanya kita calon gitu ya. Nah, beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin materinya saya tidak berbicara tentang manasik, karena mungkin manasik nanti pembimbing khusus yang akan membahas gitu ya. Kemarin saya sempat tanya ke panitia, saya bilang kira-kira saya materinya apa. Ternyata panitia tidak ngasih materi, jadi materinya bebas. Ya, jadi terserah saya, hari bebas mempunyai. Jadi ngobrolkan itu kan dia kayak bebas. Karena memang tidak ada materi khusus yang diminta ke saya. Saya sempat mencari, akhirnya saya bilang apa yang materinya kira-kira yang pas. Akhirnya saya terinspirasilah, ini mungkin 40 amalan saat safar haji dan umroh. Jadi insya Allah mungkin ini materinya insya Allah saya akan sampaikan tentang ini gitu ya. Jadi 40 amalan saat safar haji dan umroh. Sebenarnya amalannya bisa lebih banyak dari ini. Cuman kan kalau terlalu banyak juga kepanjangan gitu ya. Nanti coba kita akan sebutkan beberapa hal yang ini mungkin penting untuk kita semuanya. Tapi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan di manasik haji atau manasik umroh, bahwa saya bilang kalau kita mau menjalankan ibadah haji, mau menjalankan ibadah umroh, maka ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Ya. Satu, tentu yang harus kita siapkan adalah persiapan ruhiyah kita. Ya. Jadi ini saya kira hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umroh ini adalah kita mempersiapkan ruhiyah. Ya, jadi ruhiyah ini perlu kita persiapkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah umroh ini, kalau hanya mengandalkan fisik, mengandalkan finansial, tentu tidak akan cukup. Karena ternyata yang paling berpengaruh itu adalah kekuatan ruhiyah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah persiapan rupiah. Jadi setelah ruhiyah ya harus persiapan rupiah. Karena ibadah haji kan harus ada biaya yang dikeluarkan. Ya minimal Bapak Ibu mengeluarkan ONH plus biaya manasik kan begitu. Ya kan Bapak Ibu bergabung di KBIH tentu ada biaya. Bapak Ibu nanti melaksanakan ibadah haji ada biaya. Ini pun perlu dipersiapkan. Ya. Jadi ini pun perlu dipersiapkan. Nah, kenapa ini perlu dipersiapkan oleh kita semuanya? Karena ya, ibadah haji ini ibadah perpaduan antara ibadah fisik dengan ibadah pesak, gitu ya. Jadi fisik kita perlu, pesak juga perlu. Ya. Yang jelas ibadah haji itu tidak ada yang gratis, Pak. Oh, cenah Ustad aya nu gratis, bukan gratis, aya nu mang mayarkeun, Bu. Saya dulu ketika kuliah di Madinah S1, kemudian lanjut S2 di Riyadh, saya haji bayar. Cuman saya tidak bayar sendiri, yang dibayarkan oleh donatur. Jadi ketika saya pertama kali melaksanakan ibadah haji, bayar. Kenapa? Saya harus makan, saya harus melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Ketika S1, ketika S2 dari Riyadh ke Mekah, itu kan butuh biaya. Nah cuman kan biayanya bisa dari kantong sendiri, atau mungkin ada yang membayarkan. Itu adalah ibadah yang harus dikeluarkan juga kaitan dengan uangnya. Makanya ada dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Erwandi. Judul bukunya adalah harta haram muamalat kontemporer. Jadi halal haram muamalat kontemporer. Jadi bukan harta haram. Halal haram muamalat kontemporer. Nah di buku itu disebutkan, di awal pembahasan itu ada orang yang melaksanakan ibadah haji. Tapi sumber hartanya adalah sumber harta yang haram.
Maka ketika dia mengatakan labbaika labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab la labbaik wala sa'daik. Kenapa tidak dijawab dengan labbaik Allahumma labbaik lagi? Karena hartamu sumbernya adalah sumber yang haram. Kemudian ada orang yang melaksanakan ibadah haji, sumber hartanya harta yang haram, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kemudian dijawab labbaika wa sa'daik. Sumber hartamu adalah berasal dari sumber harta yang halal. Oleh karena itu berarti yang kedua harus kita siapkan adalah harta yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji, dipastikan hartanya itu adalah harta yang halal. Termasuk mungkin nanti makanan yang kita konsumsi, pastikan makanan yang halal. Halal dari dua, halal dari zatnya, yang kedua adalah halal dari cara mendapatkan harta tersebut. Jadi itu yang kedua. Jadi kita harus mempersiapkan ruhiyah kita. Yang kedua adalah rupiah, artinya perlu mempersiapkan finansial. Yang ketiga, beberapa Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah haji itu perlu persiapan fisik. Walaupun fisik bukan segala-galanya. Ibu saya dulu haji dengan makdis tahun 2005. Jadi sudah lama ya, berarti udah berapa tahun Bu? Sudah 19 tahun ya. Jadi dulu saya masih muda. Jadi waktu ibu saya melaksanakan ibadah haji itu 2005. Ya, sehingga saya mengenal makdis itu dulu adalah gara-garanya adalah karena ibu saya haji dengan makdis. Jadi itu tahun 2005. Waktu itu saya masih melaksanakan masih kuliah, ibu saya haji dulu dengan makdis 2005. Waktu itu ingat ibu saya haji itu daftar tahun ini ya berangkat tahun itu. Kan dulu mah ya, begitu ya, daftar tahun itu ya berangkat juga tahun itu. Nah, ibu saya waktu itu haji usianya memang sudah sepuh, Bu, sekitar 80-an. Pokoknya waktu itu yang paling sepuh itu ibu saya. Saya ingat banget gitu. Ya. Ya karena Ibu saya itu paling sepuh waktu itu. Tapi sekali lagi bukan berarti kalau saya mah fisiknya begini, bukan. Tapi maksudnya apa? Ya maksimalkan aja ikhtiar kita. Ya masalah kesehatan, fisik itu. Makanya kan kenapa ada medical check up? Itu kan untuk mempersiapkan. Ya mungkin Bapak Ibu latihan jalan dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan dalam rangka mempersiapkan fisik kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, beberapa Allah Subhanahu wa taala yang harus kita siapkan itu adalah ilmu. Nah, mungkin salah satunya hari ini dan dari pertemuan sebelumnya dan nanti mungkin sampai keberangkatan Bapak Ibu semuanya, kita harus mempersiapkan ilmu. Supaya apa? Supaya sesuai dengan hadis Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasikku. Jadi melaksanakan ibadah haji itu harus sesuai ketentuan yang ada. Apalagi mungkin di antara Bapak Ibu rata-rata ini kan tidak ada yang daftar tahun ini, berangkat tahun ini kan? Ya kan nggak ada kan? Saya yakin Bu. Karena kalau ada Bapak Ibu berangkat tahun ini, daftar tahun ini, berangkat tahun ini berarti Bapak Ibu nyogok kepada seseorang. Ya terus terang aja Bu, nggak apa-apa. Saya sampaikan ya jujur-jujuran aja. Kalau ada yang berangkat tahun ini, daftar tahun ini, berangkat tahun ini berarti dia nyogok. Karena ada tahun kemarin yang begitu di tempat dekat di dekat tempat kelahiran saya. Jadi dia baru daftar langsung berangkat. Ya nyogok ke siapa ya nggak tahu Bu, nyogoknya ke siapa gitu ya. Yang jelas mungkin yang bisa disogok kan, kalau yang nyogok kepada yang tidak bisa disogok kan nggak bisa. Nah, makanya Bu, kan Bapak Ibu sudah ngantri haji. Sayang gitu kalau pelaksanaan ibadah haji ke sana itu tanpa aturan yang benar. Tanpa hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya kapan ya? Tadi malam apa kemarin ya ngobrol dengan seseorang gitu. Ini mah umroh Bu ya. Padahal sudah diingetin ini itu dan sebagainya. Ya mungkin karena lupa ya. Kalau lupa mah punya lain. Tapi kan kalau melaksanakan ibadah haji tidak sesuai ketentuan yang ada kan itu disayangkan. Makanya kan kata Rasul, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasiku. Artinya ada aturannya. Gini loh melaksanakan ibadah haji. Walaupun mungkin di hari-hari ini tentu ada beberapa hal yang masalah kontemporer yang ini mungkin jadi perselisihan, perdebatan di kalangan para ulama dan menjadi pembahasan tersendiri. Mungkin dulu ketika saya kuliah Bu, yang namanya melontar jumroh itu pasti ba'da zawal, kecuali jumroh Aqobah. Tanggal 10 kan melontar jumroh. Nah itu kan, kalau itu kan setelah subuh. Tapi bagi bagi wanita, orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu boleh melontar di tengah malam. Jadi kan, nah sekarang, melontar jumroh itu, sekarang ada yang qabla zawal, sebelum zuhur. Yang zaman dulu kalau melontar sebelum zuhur itu sesuatu yang bagaimana gitu.
Ini kan jadi permasalahan sekarang, masalah kontemporer fikih. Tahun kemarin sudah dicoba namanya mabit murur itu ya, di Musdalifah itu ya. Di Musdalifah kan mabitnya itu cuman lewat saja. Namanya murur itu kan lewat saja. Kalau zaman dulu yang melakukan itu mungkin hanya ONH+. Tapi apa Bu? Oh, yang sakit dulu, yang sakit ya. Tapi kan kalau sekarang kan ada istilah mabit murur itu kan. Jadi cuman berhenti sejenak langsung lewat. Kan begitu. Nah, ini kan masalah-masalah kontemporer. Ya tentu harus berlandaskan ilmunya nanti. Atau bisa jadi nanti ada bagaimana dengan mabit di Mina mungkin ya. Kalau kebetulan maktabnya 1-10 kan tempat mabitnya lebih jauh. Lebih baik mendingan ke hotel daripada ke tenda. Kalau maktabnya 1-10 itu jauh banget, Bu. Tapi lebih dekatan ke hotel dibanding ke tenda. Akhirnya apa? Sebagian jemaah pada pulang ke hotel, bukan pulang ke tenda. Nah, ini kan masalah-masalah kontemporer. Tapi apapun itu, yang jelas khudu'an ni manasikakum. Ambillah dariku manasiku. Sehingga apa? Tentu kita harus minta bimbingan para ulama. Untuk apa? Supaya haji kita tuh sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ini makanya mungkin salah satunya adalah persiapan ilmu. Nah, yang kelima, ini mungkin yang akan saya bahas. Yaitu adalah hendaklah kita ini mempersiapkan program. Rencana 40 hari di sana teh mau ngapain? Jangan sampai ada anekdot haji tamattu, tangi mangan turu. Atau hardolin punya dahar, buang air, main kan begitu ya. Kan itu coba 40 hari Bapak Ibu, hajinya mah cuma 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu hajinya. Sisa nama ya bebas, nggak ada kegiatan hajinya. Maksudnya apa? Rangkaian puncak ibadah hajinya cuma 6 hari itu. Bahkan 5 hari kalau kita ngambil nafar awal. 8, 9, 10, 11, 12. 12 cukup. Kami dulu ketika kuliah di Riyadh, berangkat dari Riyadh tanggal 7, Bu. Tanggal 7 Dzulhijjah kita berangkat, nyampe ke Mekah tanggal 8, langsung melaksanakan ibadah haji. Tanggal 13 kami sudah kembali ke Riyadh. Nah kan nanti Bapak Ibu ke Madinah. Madinah itu bukan rangkaian ibadah haji. Bapak Ibu langsung pulang sah. Iya, cuman kan kita sudah jadi program kan? Ya laksanakan. Cuman kan sayang kesempatan kita 40 hari itu. Di Madinah 8 hari, di Mekah 20 sekian hari, kemudian yang 6 harinya adalah pelaksanaan manasik hajinya ataupun perjalanan ibadah haji yang puncaknya itu adalah 8 sampai 13 yang disebut dengan Armuzna atau Armina gitu ya. Yang sekarang disebut Armuzna, Arafah, Musdalifah dan Mina kan. Itu kan prosesnya. Cuman kalau tanpa agenda yang jelas mau ngapain? Memang nanti dari Makdis sudah ada kegiatannya. Ini loh tanggal segini. Tapi kan tidak mungkin 24 jam bareng-bareng dengan Makdis. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti personal. Mungkin nanti ada, kalau nggak salah, biasanya suka ada sesi nanti dengan alumni. Belum, Bu ya? Dengan alumni. Nanti mungkin nanti ada sharing dengan alumni. Tapi punten, sharing dengan alumni, tong ditanya balanya ada unggul. Ari balanya nu murah di mana? Nanti saya akan bahas tentang belanja ya. Jadi ada tenang, Bu, tentang 40 amalan safar haji itu salah satunya belanja. Nanti tenang, ada. Saya masukkan belanja, karena ini, jadi, tapi yang belanja itu kan yang repot bapak-bapak ya. Yang senyum ibu-ibu kan yang seneng, ibu-ibu yang bingung bapak-bapak kan begitu. Nanti kita sebutkan. Tapi maksud saya nanti mungkin ibu nanti mungkin di sesi nanti biasanya di ujung menjelang akhir manasik, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semacam sharing dengan alumni haji. Jadi alumni haji Makdis yang biasanya yang baru pulang tahun kemarin. Kan mungkin ada informasi-informasi tertentu apa kira-kira gitu ya. Mungkin bawa teri, bawa rendang, bawa naon gitunya, Mustopa gitu, dan lain sebagainya. Manggal ada itu mah bukan manasiknya itu mah. Maksudnya bukan manasiknya itu mah bukan rangkaian ibadah haji. Tapi penting juga kita siapkan ya. Karena tadi kan bagian mempersiapkan finansial kan, mempersiapkan makanan mungkin Bu seperti itu ya. Jadi manggalah itu ya. Nah itu bab lain. Tapi maksud saya gini Bu, ini perlu kita persiapkan. Kira-kira di sana teh mau ngapain aja gitu. Nah, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Walaupun sebenarnya amalan ini di Indonesia pun bisa dilakukan. Tapi kan karena kita mau melaksanakan ibadah haji ini, maka apa? Kita ada programnya kira-kira ngapain gitu.
Nanti kita coba akan sebutkan di Madinah, di Mekah gitu, amalan apa saja yang bisa kita lakukan. Baik, ini mungkin materi saya hari ini adalah lebih berbicara tadi tentang apa sih yang bisa kita lakukan selama di sana. Nanti Ibu, bisalah kalau anak saya sekarang lagi liburan dari pesantren, itu ada checklistnya Bu. Jadi sholat kayak gitu kan, kayaknya bagus juga, mangga. Itu mah gak usah diminta dibuatin sama Makdis, buat aja sendiri. Gak usah minta dibuatin sama Makdis, nanti ya ngari-riweh, buat aja sendiri. Karena mungkin tiap orang beda-beda. Ada checklistnya. Nggak apa-apa, itu mah checklist pribadi ya. Itu untuk memotivasi aja. Nggak usah nanti dilaporin ke pembimbing, nggak usah. Cukup sendiri aja. Saya di sekolah juga sama. Ada namanya ahsanu amala, namanya lembar evaluasi siswa, tapi guru-guru juga kita evaluasi juga, namanya lembaran ahsanu amala. Ahsanu amala tuh dalam rangka. Nah, mungkin bisa aja Bapak Ibu, oh saya nanti Makdis nanti membuat kegiatan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Oh nanti yang kebersamaan dengan Makdis, oke. Ini kan berarti kegiatan saya. Kegiatan di lain itu apa gitu. Nanti kita coba kita lihat. Tapi apa saja Bapak Ibu? Pertama ini mah hanya tadzkirah saja. Insya Allah kita sudah melakukan ini. Cuman yang pertama tentu jangan lupa jaga sholat 5 waktu. Nah mungkin nanti jaga sholat 5 waktu ini kan dalam perjalanan bisa jadi Bu, Bapak Ibu. Nanti kita melakukan perjalanannya bisa jadi kita sholat di pesawat 3 waktu. Mungkin saja. Nah ini kan harus dijaga nih sholatnya. Jangan sampai nanti sholatnya, contohnya berangkat subuh nyampe ke lokasi nanti. Kan bisa jadi, saya pernah hampir 5 waktu sholat, 3 waktu sholat, berangkat subuh, sebelum adzan subuh saya naik pesawat, sampai ke lokasi menjelang maghrib. Kan berarti sholatnya berapa waktu tuh? 3 waktu kan? Subuh, zuhur, asar. Nah ini kan perlu sholat kan? Jangan lupa sholat 5 waktu. Walaupun sedang perjalanan, ini adalah harus selalu kita lakukan. Saya kira ini, insya Allah kita mayoritas sudah menjalankan ini semua ya. Cuman ini segera tadzkirah saja, jangan lupa bahwa walaupun kita dalam safar ini, walaupun kita dalam perjalanan ini adalah sholat 5 waktunya itu adalah jangan sampai kita melupakan. Nah yang kedua mungkin ini Bapak Ibu. Ini yang penting saya sampaikan. Kalau tadi jaga sholat 5 waktu, berarti kan bisa di awal, bisa di akhir ya. Tapi yang kedua ini, jangan lupa jaga sholat pada awal waktunya. Jadi, jaga sholat di awal waktu. Ya, apalagi di sana kan Bu ya, nggak ada aktivitas. Maksudnya nggak ada aktivitas, itu tidak ada aktivitas seperti di sini bekerja. Ibu mau mikiran masak, itu mau mikiran ke warung gitu ya. Pokoknya nama bapak-bapak pukus weh. Sholat tolong laksanakan di awal waktu. Bapak Ibu ada penelitian menarik ya. Memang penelitiannya di tahun 2019. Wah, udah agak lama sih ya. Saya kemarin dari Malaysia ada kegiatan pertemuan dai di Malaysia kemarin. Ada penelitian yang menarik. Memang ini di Indonesia penelitiannya. Jadi memang di Indonesia itu Bu, Muslim Indonesia itu yang rajin sholat 5 waktu, yang rajin loh ya. Yang komitmen sholat 5 waktu itu hanya 39%. Jadi hanya 39% yang komitmen sholat 5 waktu. Sisanya itu ada yang sekian persen, bulang betong, bahkan ada di angka berapa ya, 4% atau berapa gitu. Tidak peduli dengan sholat. Nah dari 38% ini kalau di persentase, hanya sekian persennya yang rajin berjamaah 5 waktu. Komitmen berjamaah 5 waktu. Ya sebenarnya kalau ngikuti pileg dan lain sebagainya itu sesuai lah dengan pilihan itu. Jadi kaum muslimin itu milihnya di situ. Jadi sholatnya itu adalah di angka segitu. Nah makanya mumpung kita melaksanakan ibadah haji ini, mari kita jaga sholat pada awal waktu. Jangan sampai kita sholat ini semi jama. Tahu gimana Bapak Ibu semi jama? Sholat lohor, can beres sholat lohor, geus adzan asar. Itu namanya semi jama. Disebut jama henteu. Disebut bukan jama tapi kan sok aya kieu perasaan itu cikeneng ke salat lohor geus adzan asar deui nya ibu salat asarna jam 3. Nah, nanti di sana Bapak Ibu ini tolong diperhatikan. Insya Allah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya mungkin suasananya akan berbeda Bu ya. Nah, untuk membiasakan itu di sana, makanya tadi saya sampaikan persiapan pertama apa? Persiapan ruhiyah kan? Nah, salah satunya ini mari kita jaga. Sholat kita di awal waktu. Biasakan, dalam kondisi apapun. Bapak Ibu sedang rapat, Bapak Ibu sedang beraktivitas, maka sholat ini harus menjadi
Apa hal yang sangat penting buat kita semuanya. Makanya salah seorang ulama di Mesir menyebutkan ada 10 wasiat yang beliau sampaikan. Saya ingat wasiat ini dulu ketika saya di pesantren selalu diulang-ulang oleh kiai saya. Allahyarham Kiai Haji Akhiruddin Nur. Beliau sudah wafat 2 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan sebuah nasihat ini diulang-ulang. Apa ungkapannya? Qum ilas salati mata sami'tan nidai mahma takun ad-durub. Dirikan sholat dalam kondisi apapun, dimanapun kamu berada. Kum ilas sholati mata sami'tan nida. Dirikan sholat ketika kamu mendengarkan azan, mahma takun adzurub. Dalam kondisi apapun. Jadi situasi dan kondisi apapun, jangan lupa kita menjalankan sholat di awal waktu. Ini mungkin dari sekarang dibiasakan. Ya, mari kita membiasakan. Bahkan kalau bisa sebelum azan kita sudah persiapan. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu di Indonesia itu kan ada apa tarhim ya. Ada istilah tarhim ya. Saya ya adzan awal kan, ada yang tarhim. Tarhim itu kan setiap sebelum azan suka ada apa ya? Assalatu wassalamu alaihi atau malah di sebagainya macam-macam tiap masjid. Di masjid dekat rumah saya itu Bu, alhamdulillah saya terbantu dengan masjid itu. Memang bukan masjid samping rumah saya persis. Beda RW tapi deketan. Jadi ibaratnya saya di sini, nah masjid saya sebelah sana, nah ini masjid satu lagi di sebelah situ. Beda RW memang. Tapi masjid itu komitmen. Setiap 15 menit sebelum azan, selama 5 waktu itu, selalu, kalau di masjid itu sudah bunyi, berarti 15 menit lagi azan. Jadi itu, makanya kalau Bapak Ibu yang di masjid suka ada tilawah di setel sebelum azan, kalau mau bagusnya apa? Jadi di setelnya itu adalah selalu komitmen dengan waktunya. Contohnya apa? 15 menit sebelum azan. Makanya tadi kata ibu-ibu, azan awal ya. Azan awal itu bagusnya, kalaupun azan awal itu, bagusnya komitmen waktunya itu contohnya apa? 1 jam sebelum azan. Jam berapapun. Kalau Bapak Ibu nanti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, untuk membeda apa azan subuh itu pasti apa? Kalau ada azan, oh berarti baru azan awal nih. Kurang lebih 1 jam lagi. Sehingga nanti semacam jadi alarm. Nah ini kan, nah di kita kan mungkin kalau Bapak Ibu di masjid yang suka ada tadarus, suka ada kan nyetel mikrofonnya dinyalakan, tilawah Quran gitu ya. Nah bagusnya adalah waktunya itu selalu stabil. Contohnya 10 menit sebelum azan. Sehingga orang menjadi apa? Menjadi alarm. Oh kalau masjid ini sudah bunyi, makanya kenapa di kita dulu ada bedug bunyi. Kan kenapa bedug itu kan sebenarnya ngasih tahu kan. Oh kalau sudah bedug berarti nah mau azan kan begitu. Nah ini juga sama gitu ya. Nah ini Bapak Ibu mari kita jaga. Makanya ini nanti amalan ini memang dilakukan setelah ketika kita melaksanakan itu, tapi sekarang juga bisa dilakukan. Itu apa? Melaksanakan, mari kita jaga sholat di awal waktu ini. Ini yang kedua, Bu. Ini saya kira masih bisa dilakukan di kita. Yang ketiga, nah ini khusus untuk bapak-bapak ya khususnya. Walaupun ibu-ibu juga nanti dianjurkan, nanti di sana pasti akan melaksanakan ini. Tapi ini dari sekarang kita biasakan. Jaga sholat secara berjamaah di masjid. Ustaz memang ayah gitu di Mekah sholatnya di hotel ayah, Bu. Di kamar ayah. Jadi jangan dikira di Mekah mau bersolat di masjid sadar di hotel ge aya. Ya kalau ibu-ibu mungkin ya ini masih diperbolehkan silah. Dalam konteks diperbolehkan tuh ada hadis Nabi kan disebutkan bahwa salatnya seorang perempuan itu kan salatul mar'ati fi baitiha afdhalu min salatiha fi hujratiha wa salatu fi mahdaiha afdhalu min salatiha fi baitiha. Nah ini kan bagi seorang wanita. Salat seorang wanita di kamar khusus lebih afdal daripada salat di ruang tengah. Salat wanita di kamar kecilnya, tempat simpanan barang berharga, lebih utama daripada salat di kamarnya. Atau dalam hadis lain, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutahunna. Jadi sebaik-baiknya masjid ataupun tempat salat bagi wanita itu adalah di mana? Di rumah-rumah mereka. Tapi ini kan nanti mungkin kalau sebagian ulama lagi nanti membahas memang kaitan dengan ini. Bagaimana dengan di Masjidil Haram dan lain sebagainya. Manggalah tetap dilaksanakan. Tapi wabil khusus buat bapak-bapak gitu ya. Ini jangan sampai kita meninggalkan sholat ini. Jadi jaga sholat secara berjamaah di mana? Di masjid. Dan ini kita lakukan dari sekarang. Mumpung masih ada berapa bulan lagi berarti? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Sekitar 4 bulan setengah lagi. Mari kita biasakan dari sekarang. 4 bulan ini. Karena biasanya, punten Bapak Ibu, kalau setelah 3 bulan itu terbiasa, makanya dalam penelitian itu katanya kalau kita ingin membiasakan tuh biasakan 30 hari tidak boleh terputus. Saya lagi ngasih challenge ke anak saya, Pak. Anak saya sekarang kelas 1 SD, kelas 2 SD. Saya kasih challenge ke anak saya, selama 3 bulan ini kamu tidak boleh tidak sholat di masjid. Anak laki-laki.
selama lima waktu. Minimal yang paling penting adalah sholat subuh. Karena kalau sholat asar kadang kalau selain subuh kan mungkin sedang di perjalanan dan lain sebagainya. Kita bisa berhenti. Tapi mungkin kalau subuh enggak. Saya bilang kamu coba biasakan. Dan alhamdulillah karena sudah terbiasa, mungkin sekarang sudah hari ke-50 dia sudah ngitung, bukan di checklist. Bu. Tadi udah bilang, ayah, nanti aku sudah 3 bulan, ayah mau ngasih apa? Ya namanya juga anak kecil ya, di bapak-bapak mata kedahnya. Itu namanya juga anak kecil. Kamu mau minta apa sih bilang? Aku minta uang sekian X gitu ya, dia nyebutin. Bisa dinego nggak sih? Ya kan anak kecil ya, anak kelas 2 SD. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Mari kita jalankan ini. Dari sekarang, sholat di awal waktu, kalau bisa sholat berjamaah di masjid. Saya kemarin di salah satu masjid, Pak. Bukan kemarin. 2 pekan yang lalu, sebelum saya berangkat ke Malaysia. Ada satu hal yang menarik, Pak. Ada komunitas bapak-bapak yang dia tuh suka subuh keliling. Tapi subuh kelilingnya nggak tiap hari. Karena kalau hari biasa dia sholat di masjid dekat rumahnya. Tapi dia tuh hari Selasa, hari Jumat, dan hari Ahad. Jadi Selasa, Jumat, Ahad. Nah kalau Senin, berarti Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di masjid dekat rumahnya. Jumat enggak ya. Berarti Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Itu di rumahnya, di masjid dekat rumahnya. Nah salah satu jamaahnya itu Bapak Ibu, salah satu jamaahnya itu adalah kakinya tidak ada sebelah. Dia pakai tongkat. Pas kemarin saya ngobrol, saya bilang pas dia dari satu kelurahan, saya bilang, Pak kenal ini nggak? Kebetulan saya punya teman di situ jadi ketua RW. Oh kenal Bapak ini ya? Tadi 2 hari yang lalu saya ketemu dengan orang teman saya itu. Saya bilang kenal Bapak ini nggak? Oh iya kenal katanya. Dulu saya lagi kecil di rumah beliau. Pantasan saya bilang, dia nyebutnya itu anak saya. Gitu. Jadi mungkin teman main anaknya. Gitu. Nah, ini adalah jadi sholat berjamaah di masjid Bapak Ibu. Jadi, nanti selama di sana ini harus jadi program utama. Bagaimana kita ini berusaha untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Walaupun mungkin nanti ada arahan mungkin dari pembimbing, tidak mesti ke Masjidil Haram terus. Kita juga harus jaga stamina dan lain sebagainya. Manggala itu mungkin setiap orang nanti akan beda-beda. Biasanya kalau saya sih sering menyarankan, kalau haji itu biasanya zuhur udah di hotel aja. Zuhur, asar di hotel, nanti maghrib, isya itu jadi manjang gitunya. Jadi maghrib, isya, kemudian nanti subuh gitu. Ya maksudnya ba'da isya pulang dulu, nanti subuh. Mungkin subuh sampai duha gitu di masjid. Ini kan di antara programnya. Jadi sholat berjamaah di masjid. Nah ini Bapak Ibu yang keempat. Mungkin ini yang agak berat. Ini yang agak berat. Kalau tadi berjamaah insya Allah kita mampu untuk menjalankannya. Yang keempat apa? Jaga takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya apa? Jadi ikhtiarkan, maksimalkan kita ini berada di masjid itu sebelum takbiratul ihram imam. Kan di kita mengenal ada istilah arba'in ya. Arba'in itu kan kalau yang jemaah haji kan arba'in itu 40 sholat di Madinah kan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang kesohihan tentang arba'in 40 sholat itu. Terlepas dari itu semuanya saya tidak akan membahas itu. Karena bukan domain saya. Tapi ada arba'in yang hadisnya sohih. Dan ini tidak mesti dilakukan di Masjid Nabawi. Dimanapun bisa dilakukan. Man sholla lillahi arba'ina yauman. Siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari. Fi jama'atin, secara berjamaah. Dan kita melaksanakan ibadah haji kan, kurang lebih totalnya kan 40 hari ya. Walaupun 40 sekarang masih 40 atau udah dikurangi Bu? Udah dilebihan malahnya. 42 kalau nggak salah ya. 42 itu kan 2 perjalanan Bu ya. 2 perjalanan 40 di sana ya. Kan 8, saya nggak tahu lah totalnya 40 atau dikurangan. Kita tunggu saja informasinya dari Kementerian Agama ya. Mudah-mudahan jadi 50 hari Bu. Yang manggala itu mah. Nah tapi di sini Bu, yudriku at-takbiratul ula. Ia tidak luput dari takbiratul ihram beserta imam di takbiratul ihram. Jadi gini Bu, setiap imam takbiratul ihram dia sudah ada di barisan sholat. Jadi sholatnya berapa hari? 40 hari. Dan ini sangat mungkin kita lakukan ketika kita berada di tanah suci. Mungkin kalau Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia, mungkin bisa jadi kita masih di kantor, bisa jadi mungkin kita sedang kejebak macet kan, di lampu merah yang terviral, terlama sedunia Bu ya. Ya samsat kan ibu badai ngopi lagi ya teteh aman teteh Bu. Ya. Bobot biasa Bu. Gitu kan? Nah kan bisa aja Bu, pas lagi lampu merah kan, kalau di sana kan ibu tidak akan terjebak lampu merah kan? Ya mungkin terjebak, tapi kan kita bisa siasatin waktunya.
Ya. Maka apa Bu? Contohnya apa di sini kata Rasulullah? Kutibat lahu baro'atani. Maka dia akan terbebas dari dua hal. Baro'atum minan nar, terbebas dari api neraka. Wa baro'atum minan nifak, dan terbebas dari kemunafikan. Jadi kalau 1-3 mah sudah terbiasa. Berjamaah, sholat di awal waktu, sholat 5 waktu, itu kan sudah terbiasa. Tapi ini, mudah-mudahan ini menjadi program Bapak Ibu semuanya. Seluruh sholat, kalau batal hiji, kudu ngulang diri di awal. Jika nukena naon Bu, paru-parunya. Paru-paru kan berobatnya genep bulan kan, kaliwat hiji, ngulang di awal. Sama ini juga Bu, kaliwat hiji ngulang di awal. So cenah kumaha abdi mah tuker headnya, keur we keur head mah Bu teteng enggak usah dipikirin gitu ya. Tapi begitu beres head lanjutkan lagi. 40 hari loh Bu. Dan ini kan sangat memungkinkan kan kalau di tanah suci kan? Sangat memungkinkan. Artinya nanti kan diatur kegiatannya berarti. Kan contohnya kalau ke Masjidil Haram itu, mungkin kalau Bapak Ibu gelombang awal, itu biasanya hari-hari awal ke Masjidil Haram itu kosong. Sehingga tidak terlalu trafficnya, jalan itu tidak terlalu macet. Tapi biasanya kalau sudah mendekati haji pasti agak macet. Berarti kalau kita mau ke masjid gimana? Waktunya harus jauh-jauh hari. Kalau zuhur contohnya jam 12, maka berarti jam 11 sudah berangkat maksimal. Nah, atau jam 10 malam meeting. Ya jam 10 boleh lah gitu ya. Nah, atau mungkin sholat, saya kebetulan nggak ke Masjidil Haram. Maka kita sholat di mana? Sholat aja di masjid yang dekat hotel kita. Bahkan sekarang mungkin di hotel-hotel yang yang sekian puluh lantai atau 15 lantai, biasanya di itu juga ada masjidnya. Ada masjid memang disiapkan secara khusus. Nah, artinya Bapak Ibu kita ikut sholat di situ. La yafutuhu takbiratul ula. Tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Maka kita akan terbebas dari dua hal. Terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari apa? Dari api neraka. Disampaikan oleh Imam Ibnu Imad Al-Aqfasi, salah seorang ulama Syafi'i, bahwa ada orang yang mencuri 400 unta milik Abu Umamah Al-Bakhili. Juga 40 hamba sahayanya. Ia pun lantas sedih menemui Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, ini barangkali karena engkau sering luput dari takbiratul ihram beserta imam. Ya, ada cerita bahwa katanya ada orang yang, tadi Abu Umamah Al-Bakhili itu, kehilangan 400 ekor unta dan 40 budak. Kemudian kata Rasulullah, mungkin engkau suka terlambat takbiratul ihram. Abu Umamah berkata, wahai Rasulullah, jadi seperti itukah akibat kita luput dari takbiratul ihram beserta imam? Nabi SAW bersabda, bahkan lebih parah dari hilangnya unta sepenuh bumi. Nah, makanya Bapak Ibu ini, mungkin kalau di Indonesia sekali agak kesulitan. Ya, dalam kesulitan tuh kadang mungkin ya ada hal-hal yang tadi ya, mungkin di perjalanan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di sana tadi Bapak Ibu kita fokus. Makanya mungkin salah satu checklistan kita, kalau sholat insya Allah yang 1-3 udah aman lah. Tapi kan yang ini kan, kalau Bapak Ibu menjalankan ini pasti yang 3 itu dapat. Sholat 5 waktu, di awal waktu, berjamaah pasti dapat kan? Maka poin yang ini adalah menjadi prioritas. Saya akan mengikhtiarkan selama 40 hari pelaksanaan ibadah haji, sholat beserta imam, tidak pernah terlewatkan takbiratul ihram. Kalau tidak di Masjidil Haram, di masjid dekat hotel boleh. Di masjid dekat hotel, dibolehkan. Ya, mangga Bu. Bagaimana kalau berdepatan hari Jumat, ikut Jumatan aja, nggak apa-apa. Kalau mau ikut Jumatan aja. Ya, kalau mau ikut Jumatan. Kalau enggak, sholat berjamaah aja ibu-ibu. Ya, sholat berjamaah aja ibu-ibu, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau ikut Jumatan, boleh. Tidak ikut Jumatan juga nggak apa-apa. Sholat zuhur aja. Ya, sholatnya berarti berusaha di awal waktu. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah Bu bagi ibu-ibu kalau sholat Jumat. Jadi kalau ibu-ibu mau sholat Jumat, satu, ibu-ibu kalau sholat Jumat boleh. Sholatnya ikut sholat Jumat beserta bapak-bapak. Yang kedua, ibu-ibu kalau mau sholat kalau sholat zuhur di hari Jumat, nggak usah nunggu bapak-bapak pulang Jumatan. Bisa bapak-bapak mampir ke tukang kopi kan jadi lila, nah can balik-balik berarti can beres Jumatan gitu ya. Jadi sholat zuhur itu adalah bukan nunggu bapak-bapak beres Jumatan. Karena ada kan ada acara di TV mah apa? Hoak atau fakta gitu ya. Ya kan, mitos atau fakta. Nah, mitosnya di masyarakat kita, kalau melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat bagi ibu-ibu, nunggu bapak-bapak beres Jumatan. Itu kan mitosnya begitu.
Padahal faktanya dalil-dalil mengatakan ya tetap sholat Jumat, ya waktunya sholat zuhur. Sehingga ibu-ibu yang sholat zuhur di hari Jumat, maka waktunya sama. Ya ibu-ibu berjamaah aja di mana? Ya di kamar, gak apa-apa. Dengan ibu-ibu yang lain, itu kan seperti itu. Gak masalah. Jadi intinya mah, sholat di awal waktu beserta. Ya kalau ibu tidak berjamaah ke masjid, ya udah gak apa-apa. Sholat di awal waktu. Makanya tadi Bu, poin kedua yang saya sampaikan, sholatnya kapan? Di awal waktu. Seperti itu Bu ya. Ini kaitan dengan menjaga itu. Yang kelima Bu, memanfaatkan keringanan yang Allah berikan jamak dan qashar dalam sholat. Ya walaupun mungkin nanti perbedaan nanti berapa lama dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, satu, ketika melakukan perjalanan, Bapak Ibu dari Bandung ke Bekasi ya, masih di Bekasi ya, embarkasinya ya? Atau udah pindah ke Indramayu Pak? Ke Bekasi ya, masih ke Bekasi ya? Yang Indramayu daerah sana ya. Jadi dari Bandung ke Bekasi, kan Bapak Ibu nginep di Bekasi. Kemudian dari Bekasi nanti kalau gelombang 1 kan ke Madinah dulu. Kalau gelombang 2 kan ke Jeddah. Ya langsung ke Mekah, Jeddah langsung ke Mekah. Nah berarti kan di situ ada keringanan yang Allah berikan bisa melaksanakan sholat di jamak dan di qashar. Kemudian nanti lagi adalah bisa jadi Bapak Ibu nanti akan mengalami perjalanan kalau gelombang 1 dari Mekah ke Madinah. Mohon maaf, gelombang 1 dari Madinah ke Mekah. Kalau gelombang 2 dari Mekah ke Madinah. Nah itu kan begitu ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian nanti Bapak Ibu pulang dari Jeddah ke Jakarta atau dari Madinah ke Jakarta, tergantung Bapak Ibu gelombang mana. Kemudian nanti dari Jakarta ke Bandung, maka di situ ada keringanan. Apa keringanannya? Kita diperbolehkan memanfaatkan keringanan jamak dan qashar ini. Termasuk nanti Bapak Ibu keringanan jamak dan qashar itu adalah ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Yaitu di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Di tanggal 9, ketika wukuf di Arafah, maka sholatnya di jamak dan di qashar. Jadi di Arafah itu jamak dan qashar. Tapi selain itu, kalau masih memungkinkan tanpa jamak, tanpa di jamak, tapi di qashar saja. Sehingga Bapak Ibu jangan heran nanti ya. Nanti pas tanggal 8 Bapak Ibu ke Mina. Kan begitu, Maklis kan begitu. 8 ke Mina. Atau bisa jadi mungkin ke Minanya sebelum tanggal 8. Karena tergantung maktab nanti yang menjemputnya kan. Intinya tanggal 8 di Mina. Maka di Mina itu sholatnya di qashar. Tanpa di jamak. Kalaupun di jamak boleh. Tapi sunnahnya adalah di qashar tanpa di jamak. Saya pernah ngobrol waktu tahun berapa gitu ya. Ada jemaah tapi bukan jemaah Maklis. Waktu itu bilang begini. Kan emas 4 kilo jeung emas 2 kilo beratan mana? 4 kilo kan? Hari emas 4 kilo jeung kapas 4 kilo beratan mana? Sama beratnya Pak. Udah sama, cuman beda volumenya aja. Nah, jadi ada menganggap gitu. Jeung kudu di qashar sagala. Kan beda atuh 2 kilo jeung 4 kilo. Ya ini kan bukan masalah kilo Pak. Ini memang syariatnya begitu. Jadi nanti kalau di Arafah, Bapak Ibu di jamak dan di qashar. Di Muzdalifah, Maghrib Isya di jamak dan di qashar. Tapi untuk di Mina tanggal 8, 10, 11, 12, 13, itu dianjurkan di qashar saja tanpa di jamak. Walaupun bisa jadi dalam kondisi tertentu kita menjamaknya. Contoh bisa jadi Bapak Ibu, kebetulan jadwal melontarnya jam 5:30 menjelang Maghrib. Kan menjelang Maghrib kan nggak mungkin kita sholat Maghrib dulu kan berangkat kita melontar jumroh. Mungkin bisa jadi berangkat melontar jumroh balik ke tenda itu waktunya kapan? Bisa jadi waktunya itu adalah ba'da Isya. Berarti kan di jamak dan di qashar. Ya karena nggak mungkin Bapak Ibu rek sholat telah di jalan gitu kan, perjalanan kan nggak mungkin. Artinya mungkin kan bisa jadi dalam kondisi seperti itu. Nah, ini manfaatkan keringanan itu. Jamak dan qashar ini adalah bagian dari keringanan yang Allah berikan kaitan dengan salah satunya adalah perjalanan ibadah haji ini. Ya memang nanti jadi permasalahan gimana Ustaz kalau sudah sampai ke Mekah apakah masih boleh di jamak atau tidak? Itu permasalahan lain dari sisi fikih. Ya, mangga lah itu mah ya. Tapi maksud saya gini, dalam contohnya dari Bandung ke embarkasi Bekasi, Bekasi ke Jeddah atau Bekasi ke Mekah. Kemudian nanti Bapak Ibu ada perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Atau nanti Bapak Ibu selama perjalanan haji 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka manfaatkan keringanan jamak dan qashar ini. Bukan satu kewajiban, betul bukan.
Kalau Bapak Ibu di qasar, tanpa di qasar juga boleh. Tapi kalau kita lihat riwayat-riwayat bahwa Rasulullah SAW itu ketika pelaksanaan ibadah haji itu adalah di qasar. Itu adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah berikutnya Bapak Ibu jangan lupa kita juga membiasakan menjaga sholat sunat rawatib selama tidak kesulitan. Ya, ini tentu kalau yang ini dari sekarang mari kita laksanakannya. Ya, kalau jamak dan qasar kalau kita safar ya, kalau kita di rumah kan nggak mungkin di qasar. Tapi ini kan biasakan menjaga sholat rawatib. Rawatib ini ada dua, ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Dan sekali lagi Bapak Ibu di sana sangat mungkin kan untuk melaksanakan ini selama 40 hari. Karena kita tidak ada aktivitas apapun. Maksudnya aktivitas kita tidak seperti sesibuk di sini. Aktivitas kita mungkin nanti ada kegiatan dengan makdis, kegiatan pribadi itu aja. Maka biasakan rawatib ini. Ada 12 rakaat yang mesti kita jaga minimal. Yang disebut oleh para ulama rawatib muakkadah. Apa 12 rakaat itu? 4 sebelum zuhur, 2 sebelum zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Jadi sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, berarti 6. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, berarti 12 kan gitu ya 10 ya. Kemudian sebelum subuh 2, jadi 12 rakaat. Itu yang kita jaga 12 rakaat. Tapi kalau Bapak Ibu pingin nambah, bisa nambah 10 lagi jadi 22 rakaat. Kapan 22 rakaat itu? Tadi kalau lihat dari sini Bu, Bapak Ibu, 2 rakaat 12 atau 4 rakaat sebelum zuhur kan? Sebelum di sini adalah 4 rakaat. Maka Bapak Ibu bisa menambah di sini setelah zuhur 2 kan? Maka setelah zuhur bisa 4 rakaat. Boleh 4. Jadi ada hadis Nabi, Allah mengharamkan seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. 2 boleh, 2. Ada riwayat lain. Hafidtu min Rasul, saya hafal dari Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, asra rakaatin, 10 rakaat. Jadi sebelum zuhur itu bisa 2 boleh. Artinya kan, tapi yang mendapatkan ini, siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Jadi di sini adalah man shalla isna asyara raka'ah fi yaumin wa lailah bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang menjaga, mengerjakan, merutinkan 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Itu adalah 12 rakaat itu kapan? 2 kalau dari subuh ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Ini adalah yang disebut dengan para ulama rawatib muakkadah. Tapi boleh kita menambah 10. Memang istilahnya berbeda. Sebagian mengatakan itu mutlak, tapi sebagian lagi mengatakan itu ghair muakkadah. Apa yang 10 itu tambahannya? Kalau di sini kan 2 sesudah subuh, setelah zuhur, maka bisa jadi 4. Nah, 4 rakaat itu bisa 2 atau 4 kali 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau sekaligus. Berarti kan ini tambahannya 2. Kemudian 4 sebelum asar. Ada hadis Nabi rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi mangga, saya masa tidak sholat sunat. Ya mangga, nggak apa-apa, silakan aja, nggak usah saling menyalahkan. Yang masjidnya langsung qomat, silakan. Yang tidak langsung qomat, mau baca Quran, mau sholat, silahkan. Makanya sebagian mengatakan itu sholat mutlak. Walaupun ulama lain mengatakan rawatib tapi ghair muakkadah. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau tadi kan setelah di sini ya. 2 rakaat setelah maghrib, maka bisa kita melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Berarti kan 2, 4, 2, 8. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Yang 2 rakaat sebelum maghrib itu ada 3 riwayat. Rasul pernah melakukan, sahabat melakukan, Rasul ada, dan Rasul membiarkan. Yang ketiga Rasul memerintahkan. Cuman tadi, memang para ulama mengatakan ini ghair muakkadah. Tidak termasuk ke dalam 12 rakaat yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istri Nabi SAW, atau dari Sayyidah Aisyah. Nah, adapun 2 rakaat sebelum isya, ada hadis Nabi. Baina kulli adhanaini sholatun. Antara 2 azan ada sholat. Maksud azan itu adalah azan pertama azan kedua adalah iqomah. Itu namanya sholat rawatib. Makanya Bapak Ibu, minimal jaga 12. Syukur-syukur bisa
nambah 10 jadi berapa? 22. Kan bisa dilakukan. Contohnya, makanya tadi saya sampaikan, sebelum azan tuh kita sudah ke masjid. Sehingga begitu azan, kita bisa sholat dulu. Dan insya Allah Bapak Ibu kalau di Saudi, Bapak Ibu bisa melaksanakan 4 sebelum maghrib, 4 sebelum zuhur, 4 sebelum asar keburu. Karena masjid yang ada di tanah suci, di daerah Saudi, bukan di tanah suci aja, se-Saudi itu, maka ada jeda setiap sholat itu, antara adzan iqamah itu ada jeda. Zuhur, asar, isya itu 20 menit. Cekap bu 4 rakaat 20 menit? Cekap. Zuhur, zuhur, asar, isya. Kecuali mau di hotel orang Indonesia unggul, jika yang gara-gara komat. Ya, nanti disepakati aja Pak di hotel itu. Kalau ada di hotel nanti ada timernya disepakati aja. Jadi contohnya apa? Kalau di Saudi bisa 20 menit. Untuk maghrib itu 10 menit. Ada jedanya. Dan untuk subuh itu 25 menit sampai 30 menit. Makanya mun Bapak Ibu ke masjid azan subuh gitunya, itu lumayan. Sekarang kan subuh di sana setengah 6. Jadi azan subuhna setengah genep ke sholat subuhna jam genep. Mun di Indonesia jam genep karek gugah terus kamar saya canggih bu terus waktu duha bu. Hari ini kan udah waktu duha ya. Nah, ini Bu ya kaitan dengan ini. Jadi sholat rawatib 12 rakaat minimal kita jaga. Dan ini sangat mudah. Makanya tadi komitmennya ada nggak? Maka ini bisa jadi checklistan kita Bu. Mungkin kalau di Indonesia mah kadang sok bulang betong gitu ya. Nah, sekarang kita biasakan. Mumpung ada 4 bulan ke depan nih. Mari kita biasakan. Supaya nanti ketika sudah ke tanah suci, sudah jadikan satu kebiasaan. Sudah jadi habit. Saya sering lihat ketika umroh contohnya gitu ya. Ketika umroh, ada para jemaah begitu assalamualaikum semua langsung pulang. Contohnya ba'da zuhur gitu ya. Ba'da maghrib, ba'da isya langsung pulang. Padahal kan kesempatan ini. Siapa yang menjaga 12 rakaat. Dan itu bisa kita, punten cek urang Sunda mah, ngalalanya ti ayeuna Bu. Jadi dari sekarang, ya kalau sudah terbiasa, alhamdulillah. Yang belum terbiasa banget, kita biasakan. Yang jarang-jarang, nah sekarang kita lebih diseringkan lagi. Sehingga nanti ketika masuk ke tanah suci, kita sudah terbiasa melaksanakan ini. 12 rakaat minimal kita jaga. Nah, ada yang lebih khusus, jangan sampai meninggalkan sholat sunat qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh ini prioritas. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kebetulan sedang safar, sholatnya di jamak dan di qasar, tidak sholat qobliyah dan ba'diyah pun nggak apa-apa. Tapi khusus untuk qobliyah subuh, jangan sampai ditinggalkan. Dalam sebuah hadis kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Bukan mendengar, ini saya melihat, ini salah terjemah ya. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Jadi ini Bapak Ibu, qobliyah subuh ini di antara sholat sunnat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik sedang mukim ataupun sedang safar. Kalau qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah isya, kadang Rasul suka meninggalkan. Tapi kalau qobliyah subuh ini adalah rakaat yang tidak pernah ditinggalkan. Kami ingat dulu Bapak Ibu ketika haji pertama kali dengan kampus, saya ingat waktu itu ketika saya S1, itu biasanya kan zuhur asarnya itu kan kadang zuhurnya kan di jamak, di qasar. Kadang azan langsung qomat. Tapi kalau untuk subuh, itu azan dikasih jeda dulu, baru setelah itu sholat qobliyah, baru setelah itu kita qomat. Jadi ini qobliyah subuh ini salah satu hal yang sangat penting. Sehingga jangan heran nanti Bapak Ibu, ada sebagian ulama mengatakan qobliyah subuh ini termasuk raghibatul fajr. Raghibah ini di bawah wajib, di atas sunnah. Kurang lebih bahasanya begitu. Sehingga jangan heran kalau nanti mungkin ada saudara-saudara dari Pakistan, dari Afghanistan, imam sudah takbiratul ihram sholat subuh, kalau dia baru masuk masjid sholat qobliyah heula. Karena saking pentingnya qobliyah subuh ini. Itu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan qobliyah subuh. Jaga sholat tahajud. Kalau sudah terbiasa alhamdulillah. Nah, maka kalau yang belum terbiasa mari kita biasakan sekarang. Dan nanti di sana apalagi? Semangatnya berbeda ya di sana mah gitu ya. Tapi dari geus mineng teh bisa jadi Bu, karena sudah 20 hari di ditu mah bisa jadi keberangan beureun gitunya. Ya. Nanti berangkatnya bulan apa Bu? Juni ya, kurang lebih ya? Oh Mei ya, Mei itu berarti subuhnya lumayan lah jam 4-an, setengah 4 gitu ya. Ya kalau sekarang enak Bu, kalau hajinya bulan Januari gitunya, itu subuhnya setengah genep. Jadi ibu bangun jam 5 ge masih kena bisa
Tahajud bukan subuh. Jadi kalau bangun jam 5 masih bisa tahajud. Tapi tadi, insya Allah semangat kita mungkin akan berbeda. Sholat tahajud jangan sampai kita tinggalkan, Bu ya. Ini adalah kaitan dengan ini. Jadi sholat tahajud jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud ini. Ya, ini adalah kaitan dengan poin ke-8. Yang ke-9, Bapak Ibu, jangan lupa kita melaksanakan sholat witir. Memang kenapa dibedakan antara tahajud dengan witir? Walaupun kan ini rangkaian ya. Rangkaian. Jadi adalah sholat witir, sholat tahajud kita laksanakan. Mungkin mau di rumah, mungkin kalau nanti Bapak Ibu di sana, mau di hotel, mau di Masjidil Haram, itu boleh. Atau di Masjid Nabawi, itu silakan. Rutinkan sholat witir. Dalam sebuah hadis, witir itu dianjurkan bagi setiap muslim. Siapa yang suka melakukan sholat witir dengan 5 rakaat, lakukan. Siapa yang melakukan dengan 3, silakan. Maka lakukanlah. Siapa suka melakukan sholat witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Bahkan, Rasul itu pernah berwasiat kepada seorang sahabat, 3 wasiatnya. Salah satunya adalah witir sebelum tidur. Jadi witir sebelum tidur. Jadi Bapak Ibu, boleh kita witir sebelum tidur. Bagi orang yang kemungkinan khawatir tidak bangun menjelang subuh, maka bagusnya adalah witirnya sebelum tidur. Terus gimana Ustaz kalau saya sudah witir sebelum tidur, bangun? Ya udah nggak usah witir lagi, tinggal sholat tahajud saja. Ya walaupun mungkin, ini tahajud dengan ini nggak usah diperdebatkan lah. Tahajud, witir, sholat malam, enggak lah. Cuman ini hanya istilah saja biar memudahkan. Tahajud mah yang sholatnya bangun tidur, jumlahnya genap. Kalau witir, jumlahnya ganjil, gitu-gitu aja. Witir adalah dari ba'da isya sampai menjelang sampai adzan subuh. Itu waktunya witir. Jadi witir itu adalah dari ba'da sholat isya sampai subuh. Ini adalah sholat witir. Bahkan sholat witir ini termasuk sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Makanya Bu, nanti mungkin walaupun Ibu sedang di Bekasi, sedang melakukan perjalanan di pesawat, bisa Ibu nanti ke bagian penerbangannya mungkin jam 11 malam gitu ya. Pastikan kita akan kena sholat subuhnya di pesawat, tapi sholat witirnya tetap bisa kita lakukan di atas pesawat itu. Ini adalah kaitan dengan sholat ini. Kemudian berikutnya adalah, mari kita memperbanyak baca Quran. Nah mungkin dari sekarang, makanya salah satunya kan kalau di Maqdis ini kan kalau manasik, sebelumnya ada belajar tahsin dulu. Tadi sudah 6 jurus Bu ya. Sejarah. Ya udah 6 jurus, berarti tinggal 1 jurus deh Bu. Upami tos 1 jurus berarti terus hatam Bu. Ya. Nah makanya Bapak Ibu salah satu proyeksi, salah satu program yang nanti menjadi checklistan Bapak Ibu itu adalah mungkin checklistan pribadi ya, bukan checklistan KBIH dari saya. Pribadi aja. Contohnya, saya selama 40 hari di sana saya pengen menghatamkan 5 kali. Boleh, nggak apa-apa. Kan 40 hari kan 8 hari sekali hatam Bu. Nah Ibu pada naon di ditu muta hataman. Ibu di ditu mah tong mikiran nyeuseum. Keun we nyeuseum malah gitunya. Ya. Pokoknya mah bawa baju yang tidak transparan tapi tereh garing gitu we. Kan biar nggak bingung kan? Ya, terus anu telecek gitu. Sehingga mun teu disetrika ge, nah, gitu kan masih kelihatan. Apalagi insya Allah kalau bulan Mei mah aman Bu. Mei Juni mah rada panas gitunya. Sehingga Ibu moe jam 12 wengi ge insya Allah subuh kita garing gitu. Ya, kalau Mei kan sudah mulai agak, walaupun belum panas banget ya. Mungkin panas itu bulan Juli, Juni itu kan, Juli, Agustus itu panas banget. Tapi kalau Mei mungkin ya musimnya ya ciga musim panas di kota Bandung lah. Ciga ayeuna kan hari-hari ini kan rada-rada panas punya. Ya lebih dikit lah gitu dari kota Bandung. Tapi intinya mari kita perbanyak baca Quran. Jadi programnya apa Bu? Kan programnya apa? Saya ingin menghatamkan berapa kali. Contohnya di Madinah saya hatam sekali, ketika haji, contohnya ketika puncak pelaksanaan ibadah haji, hatam sekali. Contohnya apa? Nanti di Madinah berarti selama di Mekah, hatam 2 kali. Kan berarti 4 kali, bisa aja. Saya mah minimal hatam sekali, tenanaw. Makanya sekarang Bapak Ibu, lancarkan bacaannya bagi yang belum lancar. Kalau tajwidnya masih gagaleongan kaditu-kadia punya, ya ikutlah belajar mungkin di Maqdis. Di Maqdis kan ada privat, aduh sana diajar ke kantor mah ada izin, ya tos sudah bukan usianya, bisa panggil ke rumah. Nanti ada Ustadz, tadi kan yang ngisi Ustadz Karim tiap pertemuan atau ganti-ganti. Ustadz Karim, ya Ustadz Karim bisa gitu ya. Atau mungkin Ustadz yang lain mangga lah gitu ya. Kan banyak di Maqdis. Nah, ini Bu salah satunya apa? Manfaatkan, perbanyak baca Quran di sana. Karena apalagi Bu, kalau Ibu pingin hatam 1 kali itu sangat mudah kalau di Saudi. Gimana? Kapan caranya? Caranya Ibu setiap sholat baca Quran. Kan tadi, zuhur ada 20 menit Bu. Hari sholat qobliyah 4 rakaat sabar meniten Bu.
5 menit cekap atau 10 menit? 10 menit lah punya. Anu 4 rakaat kan, qobliyah zuhur 4 rakaat, 10 menit kan punya. Nah 10 menit kan masih ada waktu 10 menit. Doa, sabar menit nggak doa? 5 menit gitu ya. Nah 5 menit tadarus kan? Nah nanti setelah sholat, kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram, jangan segera pulang, saran saya. Kalau beres sholat, mendingan kewe setengah jam setelah sholat baru pulang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu begitu sholat langsung keluar, itu penuh. Mendingan kewe sejam, setengah jam setelah sholat, artinya Ibu bisa tadarus lah. Kan kalau 1 juz itu 20 halaman, gitu ya. Tinggal bagi. 5 waktu sholat, seberapa waktu sholat? 4 halaman, cuma 2 lembar. Nah 2 lembar ya tinggal dikalikan, butuh sabar menit. Artinya kalau mau cuma 1 kali aja hatamnya. Kalau Ibu pingin 1 kali, kalau 2 kali tinggal dobelkan tiap waktu sholat. Jadi sederhananya tadi, Ibu nggak usah cari waktu lain sehingga tidak mengganggu waktu belanja Bapak Ibu ya. Mau mengganggu waktu belanja, tidak mengganggu waktu jalan-jalan, tidak mengganggu waktu nyuci, kan enggak. Ya, masak dah, ayeuna mah teu kengeng nyanak rice cooker kan? Ya udah dikasih makanan kan Ibu tidak usah masak. Artinya ini Bu. Jadi mangga kita baca. Mungkin tentang keutamaan saya yakin nanti sama Ustadz Karim lah dijelaskan ketika belajar tahsin atau mungkin di awal sudah dijelaskan oleh beliau kaitan dengan keutamaan ini. Jadi itu Bu, mari kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Ke-11. Ini mungkin jarang dilakukan ya. Jaga sholat syuruk atau sholat isyrok. Atau mangga lah, Ustaz, ayah sholat syuruk, sholat isyrok, mangga saya tidak akan menyalahkan. Taruhlah sholat duha di awal waktu, ame gampang gitu lah. Kalau tidak sholat syuruk, tidak sholat isyrok, tos we. Sholat duha di awal waktu gitu we. Separuh gampil. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, dan kita insya Allah berjamaah semua di masjid nanti. Mau di Masjidil Haram, mau di Masjid Nabawi, mau di masjid di hotel, atau di masjid di sekeliling hotel. Kemudian apa? Jamaat fi masjidin jamaatin yasbutu fihi. Kemudian setelah sholat, diam di masjid. Jangan pulang dulu ke hotel. Apalagi mau pulang ke hotel lagi penuh. Mendingan di masjid. Yasbutu fihi. Kalau di Masjid Nabawi kita bisa baca Quran, bisa berzikir. Kalau di Masjidil Haram Bapak Ibu bisa sambil tawaf. Hatta yusolliya subhatad duha. Sampai dia melaksanakan sholat duha. Sehingga sebagian ulama mengatakan sholat syuruk ini adalah sholat duha di awal waktu. Memang ada riwayat lain. Mengatakan, man shallal ghadat fi jama'atin. Summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyams. Siapa yang sholat berjamaah di masjid. Kemudian duduk di masjid sampai terbit matahari. Dia berzikir kepada Allah. Setelah sholat sampai terbit matahari ini, summa yusolli rok'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Makanya tadi sebagian ulama mengatakan sholat duha, sebagian mengatakan sholat syuruk. Tapi saya pisahkan, supaya membedakan antara sholat syuruk dengan isyrok ini. Kemudian apakah ka'ajri hajin au mu'tamirin, taman hajjatuhu wa umratuhu. Sempurna ibadah haji dan ibadah umrohnya. Kalau Bapak Ibu di Bandung, rada hese ngalaksanakeun ieu teh. Kunaon? Ibu-ibu yang anaknya masih sekolah, kumaha tah ba'da subuh. Ya kan? Bapak-bapak kena ke kantor jam 7, meureun kudu persiapan heula. Paling bisa weekend Sabtu Ahad. Hari di Mekah jeung di Madinah, mau buru-buru pulang mau ngapain? Sok bade naon, engal-engal uih. Bade nyeuseuh, engke we nyeuseuh mah sia. Bade damel da ibu bade jadwal nyapu, engke we nyapu malah tos di masjid. Mengke aya jadwal, kecuali mun jadwal naon gitu bab lain kan. Mangga Bu, ini kan sayang coba. Jadi Bapak Ibu setelah sholat subuh, programkan. Ya kan bisa jadi mungkin programnya bareng-bareng gitu ya. Bisa aja nanti mungkin dengan pembimbing tawaf bareng, dengan pembimbing baca zikir pagi bareng, al-maksurat. Mangga lah itu mau bisa dilakukan. Atau udahlah sendiri-sendiri aja, silahkan. Ini kan sholat syuruk. Nah kapan waktunya Bapak Ibu nanti di handphone, rata-rata ada jadwalnya. Kalau Bapak Ibu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di pintu keluar tapi pintu yang besar ya. Kan pintu itu kan ada beberapa, di Masjid Nabawi kan 40 sekian pintu. Nah biasanya di pintu-pintu besar, contohnya King Fahad Gate, kemudian Bilal Gate, kemudian di di belakang itu ya Malik Fahad. Jadi beberapa pintu yang besar itu ada jadwal sholatnya. Nah di situ pasti ada syuruk. Biasanya syuruk itu kurang lebih memang beda-beda ya. Kalau di Saudi biasanya sekitar 1 jam 20 menit dari adzan subuh.
Jadi kalau sekarang adzan subuh jam berapa Bu di Bandung? Jam 4 berapa ya? 4 lebih 10, 12 ya hari ini ya? 4 lebih 12. Nah syuruknya itu adalah tinggal ditambahin aja sekitar 1 jam 20 menit. Jadi tambahkan aja 1 jam 20 menit. Jadi kalau ya 1 jam 20 menit berarti kurang lebih berapa Bu? Ya di jamnya kurang lebih segitu. Jadi kalau 4 berarti jam 5.32 ya berarti ya? Ya setengah 6 lah ya, setengah 6. Kurang lebih segitulah. Setengah 6. Pokoknya walaupun kadang kalau di Bandung, kadang 1 jam 10 atau 1 jam 15 menit. Tergantung biasanya waktunya itu jam bulannya bulan apa. Biasanya suka ada perbedaan. Tapi kurang lebih 1 jam 20 menit lah kurang lebih. Jadi apa Bu yang dilakukan? Sholat subuh berjamaah, kemudian apa? Duduk di masjid, setelah sholat subuh, berzikir kepada Allah, apapun berzikir, baca Quran. Makanya kalau ibu punya targetan 1 juz 1 hari, itu beres di syuruk. Ya kan beres di syuruk sebenarnya. Nah kemudian setelah itu apa? Setelah itu ketika syuruk tiba, yaitu apa? Maka lakukanlah sholat 2 rakaat pada saat matahari meninggi. Kurang lebih sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Dengan sholat isyrok akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Makanya dari terbit itu tambah lagi lah 10 menit atau 15 menit. Nah sehingga kalau ditambah itu berarti itu sudah masuk waktu duha. Sehingga sebagian ulama mengatakan subhatad duha. Ini adalah sebenarnya sholat duha tapi dilakukan di awal. Jadi 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit tambah 15 menit. Itu sudah masuk waktu duha. Jadi kalau sekarang ibu duha itu jam 6 kurang seperempat sudah waktu duha. Karena kemudian azan subuhnya jam 4.12. Kalau nanti subuhnya jam 4.30 ya tinggal tambah aja begitu. Kurang lebih 1 jam 20 menit, tambah 15 menit. Berarti kan sekitar 1 jam setengah ya, waktu duha itu. Nah ini Bapak Ibu bisa kita lakukan. Nah ada hadis Nabi SAW mengatakan, dalam hadis ini disebutkan, Nabi SAW apabila telah melakukan sholat subuh, beliau duduk bersila di tempat duduknya, sampai terbit matahari yang putih indah sinarnya. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada yang nanya, memang Rasul suka melakukan itu? Iya, Rasul melakukan itu. Ba'da subuh tidak pulang. Jadi buat Bapak Ibu sekarang, mari yang tidak beraktivitas pagi hari, dalam konteks tidak beraktivitas tuh, contohnya mungkin aktivitas nanti jam 8 malam, saya baru bekerja jam 8, kan masih ada waktu ya, setengah 6, masa setengah 6 kan belum ngapa-ngapain. Kalau ibu-ibu mungkin, kalau kebetulan, ya anak-anaknya sudah dewasa semua gitu ya, sudah bisa mandiri, mandi sendiri ibunya, maksudnya sudah tidak perlu dipersiapkan, dan lain sebagainya, sudah kepada kuliah, dan lain sebagainya, atau mungkin kuliahnya nanti jam 10, ibu juga bisa melakukannya. Nah, terus gimana Ustaz kalau ibu-ibu? Maka sebagian ulama mengatakan kalau ibu-ibu boleh di rumah dilakukan. Dengan syarat ibu tidak pindah dari tempat sajadahnya. Jeung ulah nyambi. Nyambi teh naon cek suami teh mah pangadamelkeun kopi, ngadamel kopi heula gitu nya. Wih deui itu enggak boleh. Atau ibu teh sambil masukin baju ke mesin cuci. Itu enggak boleh. Ya nyelang tuh. Teh ya nyelang kecuali kalau ke kamar mandi boleh. Contoh ibu batal wudu dan lain sebagainya. Ini Bu, ini sebenarnya butuh keinginan saja. Ada di masjid dekat rumah saya itu Bu, sudah 2 tahun, suami istri, beliau itu tidak pernah pulang dari masjid. Kecuali setelah syuruk. Dan subhanallah Bu, setelah beliau melakukan 1 tahun, beliau bisa umroh. Umrohnya beneran umroh. Dan kalau secara hitung-hitungan, tidak mungkin bisa umroh. Maksudnya secara hitung-hitungan manusiawi. Dari mana? Wallahu alam, saya juga nggak tahu dari mana. Pokoknya bisa umroh. Itu jemaah di masjid persis dekat rumah saya. Ada suami istri. Itu beliau selalu melakukan setiap hari. Ya, mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya beliau sendiri aja. Ada di masjid di kota Bandung itu. Di masjid itu setiap subuh Bu, sekitar ada 15 sampai 20 orang, nggak pernah pulang dari masjid. Pokoknya mah dia pulang itu setelah syuruk. Nah kan Bapak Ibu bisa melakukan. Ya tadi kalau masih bekerja ya lakukan pekerjaan karena kan itu kewajiban ya. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang kebetulan gitu ya, waktunya lebih luang gitu ya, atau mungkin harus ke kantor jadi direktur utama gitu nya kan datang jam 12 kita nanaon gitu nya. Dari kenaon deui gitu nya. Sok Bapak Ibu lamun kalau kita tidak ada aktivitas pulang ke rumah bade naon? Laju berita. Ya kan berita kan Pak Presiden ke demam kan gitu kan paling ge. Oke deui lah eta mah yang di Instagram ge bisa gitu istilahna kan. Seperti itu. Maka udah lebih baik kita cari itu kesempatan-kesempatan ini. Nah, ini dilakukan kalau di Indonesia sekali lagi mungkin agak kesulitan. Kenapa? Karena ya tadi kita agak kesulitannya apa? Mungkin kalau di Indonesia kan kita masih beraktivitas. Kalau di sana kan nggak ada. Tapi ada catatan satu Bu. Kalau Bapak Ibu ada kegiatan bersama-sama dengan Makdis, tolong jangan melakukan ini.
kayak dicarekan gitu. Jadi masalah kan, ibu melakukan sunnah tapi di tengah mana si ibu? Bisa nanti jam 7 kumpul, sedangkan syuruknya tahu jam 7 kurang gitu ya. Jangan. Ya makanya nanti diaturlah sedemikian rupa. Makanya lihat jadwal bareng-bareng. Nah ini jadwal pribadi. Pokoknya nanti checklist, saya akan syuruk terus saja. Dan ini kan sangat bisa dilakukan kalau Bapak Ibu berada di tanah suci. Ya di Indonesia juga bisa sebenarnya. Banyak orang yang bisa melakukan ini. Berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa sholat duha. Ini secara khusus saya pisahkan. Ya sholat duha memang lebih utama sholat duha itu adalah di ujung. Walaupun bukan ujung banget. Tapi di pertengahan lah, bukan ujung ya. Jadi kalau dalam hadis itu, hina yarmidul fisol. Ketika punduk unta itu kepanasan. Kalau di Indonesia sekitar jam 9, jam 10. Jadi Bapak Ibu ini program, coba diprogramkan, sholat duha. Bang Ustadz boleh sholat duha tiap hari? Boleh, kok nggak ada yang ngelarang. Yang dilarang itu adalah kalau menjadi satu kewajiban, kan nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat duha setiap waktu boleh. Maksudnya setiap waktu itu setiap hari tidak masalah. Silahkan saja, ini adalah kaitan dengan sholat duha ini. Kenapa Bapak Ibu kita sholat duha? Nah ini kan di Indonesia juga bisa dilakukan. Dan sholat duha itu waktunya panjang. 1,5 jam kurang lebih dari adzan subuh. Kalau tadi kan syuruk 1 jam 20 menit, tambah 15 menit, itu kan sudah waktu duha. Berarti kan kurang lebih sekitar 1 jam 35 menit dari adzan subuh. Sampai kapan? Waktunya itu adalah sampai 10 atau 15 menit menjelang adzan duhur. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, 11:30 itu masih bisa sholat duha. Karena sekarang ada adzan duhurnya berapa? Jam 11, 52, 54 kan? Ya 52 lah. Berarti kan kalau 11:30 kan masih 20 menit lagi kan? Masih 22 menit lagi. Artinya 11:30 Bapak Ibu bisa sholat duha. Jadi sholat duha itu waktunya panjang. Nah ini adalah menjadi program tersendiri. Bisa nanti dilaksanakan di musola hotel. Bapak Ibu bisa dilaksanakan di Masjidil Haram, boleh. Contohnya tadi, saya ke masjid untuk apa? Sholat tahajud. Sholat witir, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh saya tidak akan kemana-mana, duduk di masjid. Sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, sholat syuruk. Tunggulah setengah jam berikutnya contohnya. Sholat duha, baru pulang ke hotel. Kan bisa Bapak Ibu dilakukan. Seperti itu. Dulu Bapak mertua saya ketika 2000 berapa ya? 2011 haji ya. Kebetulan istri saya waktu itu yang menemani. Itu begitu aktivitasnya Pak. Jadi ya udah ke masjid duluan. Nanti biasanya Bapak itu pulang pas sarapan pagi aja. Ya, apalagi sekarang Bapak Ibu alhamdulillah ya sarapan disiapkan kan. Ya kalau enggak beli juga banyak lah gitu ya. Ya kan dapat living cost ya. Ya living cost digunakan salah satunya untuk itu gitu ya, untuk makan dan lain sebagainya. Artinya ini bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin agak sulit Bu karena karena kegiatan dan lain sebagainya. Tapi ketika Bapak Ibu di tanah suci sangat bisa melakukan ini. Yang berikutnya, yang ke-13, kalau bisa, mari kita selalu menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Jadi setiap batal wudhu terus begitu. Ya, walaupun tadi Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan satu keharusan. Ini makan agenda yang bisa kita lakukan. Dan ini bisa kita lakukan dari sekarang. Mari kita biasakan menjaga wudhu. Sehingga nanti ketika waktu sholat, kita sudah wudhu dan seterusnya. Nah ini adalah kaitan dengan bab ini. Cuman ini yang sekarang lagi viral itu wudhu pakai spray gitu aja ya. Gak usah lah Bu, gak usah dilakukan itu ya. Gak usah pakai spray. Mendingan Ibu bawa botol gitu, minum wudhunya sabotol kia gitu ya, daripada Ibu bawa spray. Kalau Ibu pakai spray ditumpahin aja spraynya, gak usah pakai disemprot-semprot begini. Ini sekarang lagi rame masalah wudhu pakai spray. Tapi ya itu mah pandangan pribadi ya. Kalau nanti pembimbing membolehkan ya ikuti pembimbing aja. Jangan ngikutin saya. Kalau saya pembimbingnya tidak akan saya bolehkan. Orang di Masjidil Haram masih banyak air kok. Guru pakai spray segala gitu kan. Tinggal keluar di Masjid Nabawi juga banyak gitu kan. Itu hal-hal yang sangat mudah. Tapi itu mah jangan diperselisihkan. Kalau pembimbing mengatakan iya, ikuti aja. Ya bisi gitu ya, Ibu pas umroh dengan mana gitu ya. Oh cina boleh ya silahkan aja. Saya tidak akan mempermasalahkan itu. Tapi kalau saya secara pribadi, karena syarat wudhu itu harus al-ghuslu, itu kan harus mengalir. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan mengalir itu sampai harus ada yang menetes. Jadi kalau kita membasuh muka itu ada yang menetes. Makanya kalau pakai spray bagusnya jangan disemprotkan. Tapi di gini Pak. Ditumpahin sehingga apa? Airnya itu bisa mengalir gitu. Mukanya itu. Intinya menjaga wudhu. Mari kita sama-sama bisa menjaga wudhu. Ya, ini adalah ke-13. Ke-14. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa sebelum azan sudah di masjid itu ini. Salah satunya supaya kita bisa menjawab azan. Jadi menjawab azan, kemudian apa? Setelah itu kita berdoa. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Bapak Ibu membaca di dalam buku yang ditulis oleh siapa? Oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ada satu buku namanya Kitabul Adhkar. Memang bukunya cukup tebal, yang berbahasa Arab itu sekitar 500 halaman yang berbahasa Arabnya. Ada salah satu penerbit menerjemahkan menjadi 2 jilid, sekitar 1000 berapa halaman. Namanya Kitab Al-Adhkar. Yang terkenalnya adalah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, di situ disebutkan kaitan dengan hadis Nabi SAW. Ketika azan itu dikumandangkan, maka kita ini bisa melakukan 5 hal. Dan ini bisa dilakukan di Indonesia. Tapi kan mungkin kalau di Indonesia agak kesulitan di perjalanan lah, di mana lah. Tapi kalau Bapak Ibu di Mekah kan bisa kita disetting kegiatan itu. Azan sudah di masjid. Sehingga apa? Bisa mendengar azan dan kita bisa menjawab azan. Maka apa yang dilakukan pertama Bapak Ibu? Mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Kalau di sini kan idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu. Kalau kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Jadi ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Itu ya. Summa sallu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah itu jangan lupa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah azan, sebentar la ilaha illallah, kemudian apa? Kita membaca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali akan dibalas 10 kali lipat. Makanya nanti di kota Madinah itu ada masjid namanya Masjid Abi Dzar. Ya, itu disebut dengan Masjid Abi Dzar. Masjidnya masih ada sekarang di daerah kota, masjidnya ya masih ada, dia tidak termasuk yang dihancurkan kalau nggak salah, Masjid Abi Dzar itu. Maka disitulah Rasul pernah sujud, lama banget sujudnya. Ketika lama sujud itu, ketika ditanya, hampir sebagian sahabat mengira beliau wafat. Ternyata beliau bangkit dan ketika itu ditanya, kenapa engkau tadi sujud lama banget? Maka apa kata Rasulullah? Barusan malaikat Jibril datang, kemudian menyampaikan tentang hadis ini. Siapa yang membaca sholawat sekali kepada Rasul, maka akan dibalas 10 kali lipat. Jadi, kalau kita azan, jawab seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali hayyalas sholah dan hayya alal falah. Itu kan jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang membaca sholawat. Yang ketiga, summa salu Allah liyal wasilah. Kemudian, hendaklah engkau meminta untuk Rasulullah adalah wasilah. Wal fadilah dan keutamaan. Makanya kalau Bapak Ibu intinya membaca doa setelah azan. Jadi setelah azan itu kita membaca sholawat. Kemudian, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maksudnya membaca doa itu. Fa innaha manzilatan fil jannah. Karena kata Rasulullah SAW, ya karena wasilah itu adalah tempat di surga. Ya, yang diperuntukkan untuk la tambaghi illa li abdi, kecuali untuk hambaku min ibadillah, di antara hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku termasuk yang dimasukkan ke dalam al-wasilata wal fadilah. Kemudian kata Rasulullah, paman sa'ala liyal wasilah. Siapa yang berdoa setelah azan, doa yang tadi, hadlat lahu syafa'ah, maka orang itu layak untuk mendapatkan syafaat. Ini adalah kaitan dengan ini. Jadi yang ketiga itu ya. Jadi saya ulangi, satu membaca, menjawab azan. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga membaca doa azan. Yang keempat ada riwayat lain mengatakan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinah. Jadi salah satunya ada riwayat itu. Ini adalah yang keempat. Yang kelima, jangan lupa Bapak Ibu berdoa antara adzan dan iqamah. Makanya tadi saya sampaikan, jeda antara adzan dan iqamah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu cukup lama, sekitar 20 menit. Kecuali adzan maghrib. Bisa adzan maghrib cuma 10 menit. Walaupun biasanya kalau sudah mendekati haji di Masjidil Haram itu, jedanya tidak terlalu lama. Mungkin karena memperhatikan orang yang tawaf ya. Biasanya jeda. Tapi biasanya kalau masih lama-lama, pelaksanaan ibadah haji masih jauh, atau setelah pelaksanaan ibadah haji kan orang yang tawaf kan, kalau setelah pelaksanaan ibadah haji kan yang tawafnya apa? Paling tawaf wada kan. Ya tawaf wada kan kalau setelah melaksanakan ibadah haji. Karena tawaf ifadah rata-rata mungkin sudah selesai. Ya sudah selesai sehingga biasanya agak lama lagi iqomahnya itu. Nah kan bisa kita apa? Jadi setelah azan itu kita sholat qobliyah, kemudian setelah itu membaca doa, kemudian berzikir kepada apa? Kemudian kita membaca Al-Quran, mungkin itu bisa dilakukan kaitan dengan ini. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya yang kelima, manfaatkan doa saat menjadi musafir selama perjalanan. Jadi jangan lupa
selama perjalanan ini manfaatkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak doa. Bapak Ibu perjalanan dari sini ke Bekasi, dari Bekasi ke Mekah atau ke Madinah. Selama di Mekah dan di Madinah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang melakukan safar. Jadi doa yang melakukan orang yang safar itu doanya adalah mustajab. Wa da'watul walid ala waladihi, doa jelek orang tua kepada anaknya. Jadi intinya doa orang tua itu adalah ya. Doa orang tua kepada anaknya. Itu adalah kalau kita berbicara tentang doa ini. Ya, doa orang tua kepada anaknya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini adalah doa orang tua kepada anaknya. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Doa orang tua kepada anaknya, da'watul musafir, doa orang tua. Doa orang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian berikutnya, beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala, zakat zikir pagi dan petang. Jadi jangan lupa kita menjaga zikir pagi dan petang. Jadi zikir pagi dan petang kita jaga. Ya, ini adalah mungkin kalau kita sering menyebutnya doa zikir al-maksurat ya. Ya, zikir al-maksuratnya kita jaga ya oleh kita semuanya Bapak Ibu. Jadi zikir al-maksurat kita jaga, zikir al-maksuratnya gitu ya. Oleh Bapak Ibu semuanya silahkan dibaca ya al-maksurat. Nah, ini kan kapan al-maksurat dibaca? Bisa jadi Bapak Ibu bacanya apa? Ketika ba'da subuh. Kalau tadi Bapak Ibu nunggu syuruk kan bisa baca zikir pagi dan sore. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan. Nah, yang ke-17 Bapak Ibu, mungkin kalau di Indonesia Ibu sholat jenazah berapa hari sekali Pak? Lamun ayah nu maot itu punya. Iya kan kalau ada yang meninggal kan? Nah, kalau di Saudi Arabia, kalau Bapak Ibu sedang di Mekah, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mungkin hampir setiap waktu sholat. Saya tidak katakan setiap waktu sholat. Kemungkinan setiap waktu sholat. Karena kadang juga ada waktu sholat tertentu tidak ada sholat jenazah. Tapi kemungkinan besar setiap waktu sholat. Kalau di Masjid Nabawi kadang ada sih waktu sholat. Tapi kalau di Masjidil Haram seingat saya mah kalau sudah musim haji, musim umroh yang ramai itu, setiap waktu sholat pasti ada sholat jenazah. Nah ini kesempatan Bapak Ibu untuk ikut sholat jenazah. Nah, kalau belum hafal doanya mungkin nanti adalah doa-doa nanti dari Magdis mungkin nanti ada bukunya ya, panduan tentang doa-doa itu. Maka jangan lupa ikut sholat jenazah. Nah, saya sering lihat Bapak Ibu, orang ketika sholat jenazah tidak ikut. Padahal kalau Bapak Ibu tak apa, tenanawan, sholat jenazah kan apa? Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa. Doanya tak apal, Allah magfir lahu, atau segitu cekap. Daripada terpanjang-panjang, Allah magfir lahu, udah segitu aja cukup. Takbir keempat, salam langsung. Ya memang ada sebagian doa, ada sebagian lain mengatakan takbir keempat itu salam. Sehingga Bapak Ibu jangan heran kalau di Saudi itu takbir keempat itu langsung salam biasanya. Ya kan takbir keempat itu biasanya langsung salam. Kan ini kalau kita berbicara tentang zikir ini gitu. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian yang ke-18, ini kalau bisa ngantar jenazah Pak ke makam. Kalau memungkinkan. Ibu-ibu nggak boleh ya kalau di Saudi ya. Kalau bapak-bapak memungkinkan. Di Masjid Nabawi mungkin Bapak Ibu kalau bapak-bapak mau ikut sholat jenazah, kemudian nanti bisa ngantar ke baki. Ikut aja ke jenazah itu. Jadi ikut ke iring-iringan jenazah itu. Mau ditanya KTP mahal gitunya. Langsung bisa masuk. Kalau di Mekah mungkin agak jauh ya. Biasanya di daerah Ma'la atau enggak agak jauh. Kalau enggak di Ma'la mungkin di dekat Jirona. Ya, memang kalau di Mekah agak jauh ya. Ada yang di Ma'la, ada yang juga di Jirona. Tergantung ada aturan-aturan, mungkin pemerintah punya aturan tersendiri. Kalau dulu semuanya di Ma'la. Semua yang disolatkan di Masjidil Haram dulu di Ma'la. Kalau sekarang ada yang di Ma'la, ada juga yang dekat Jirona. Memang agak jauh ya. Nah ini adalah, tapi kalau sholat jenazah insya Allah semuanya bisa. Ya doanya kalau nggak hafal, Allah magfir lahu. Gitu ya, lamun tak hafal. Syukur-syukur kalau belum hafal, hafalin sekarang. Kan masih lama Bu ya, masih ada 4 bulan. Ya, jadi ini PR-nya berarti menghafal doa sholat jenazah di takbir ketiga. Gitu aja. Yang ke-18, nah ini Bapak Ibu, belajar agama secara khusus di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu biasanya ba'da maghrib ada kajian berbahasa Indonesia. Ada kajian berbahasa Indonesia. Ini adalah di Masjid Nabawi ya. Untuk bapak-bapak, saya nggak tahu di ibu-ibu ada di relay suaranya ke ibu-ibu atau tidak, saya nggak tahu.
Oh, bahasa Arab. Nggak. Kalau bahasa Arab mah di bapak-bapak juga ada ya sepanjang masa ya. Tapi saya kayak yang bahasa Indonesia tuh biasanya ba'da maghrib aja. Kalau ba'da subuh mah yang bahasa Arab banyak. Nah, yang ba'da maghrib itu ada yang berbahasa Indonesia di pintu 18. Tapi ini bukan kebetulan nomor 18, kebetulan aja, Pak. Di pintu 18. Itu mahasiswa Indonesia biasanya menjadi yang mengisi kajiannya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa kita mengisi. Karena ada hadis Nabi, siapa yang masuk ke Masjid Nabawi tujuannya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Bisa belajar tahsin mungkin di situ nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu kalau musim haji ada nggak yang belajar tahsin. Kalau lagi umroh kan ada. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tahsin. Kemudian man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu, untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kana kal mujahidi fi sabilillah, maka orang ini seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini seperti yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti ini berarti apa? Dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Nah ini Bu, kita coba manfaatkan. Mungkin bisa jadi kalau Ibu berlima kultum lah gitunya. Kuliah 70 menit gitunya. Atau ya saling tausiah kan bisa aja Bu. Mungkin Bapak Ibu ya kalau 40 orang nanti ditangkap polisi kan. Tapi kalau cuma 5-7 orang ngumpul gitu ya. Ya nanti satu orang memberikan tausiah atau mungkin belajar tahsin bertujuh gitu ya. Yang ini mungkin satu regu lah ke masjid sekali-kali gitu ya. Untuk melakukan ini. Ini yang ke-18. Yang ke-19, perbanyak ibadah dan doa ridho. Kalau memungkinkan. Tapi sekarang nggak bisa ya. Karena sekarang cuma dapat jatah 1 kali ya. Jemaah haji juga ya. Dapat jatah 1 kali. Ya udah, mangga ini Mbak ya. Kalau ini mungkin di hari-hari tertentu bisa jadi. Kalau dulu zaman saya memang ke Raudhah sangat mudah ya. Kalau dulu ketika saya kuliah S1, kalau pada asar ke Raudhah pasti kosong. Dulu ya ketika saya kuliah S1. Kemudian ini yang ke-19, yang ke-20, perbanyak sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, untuk di Masjid Nabawi memang ada sebagian mengatakan tentang arba'in di Masjid Nabawi. Kalau nggak salah atau kalau di buku yang Maqdis itu dulu saya pernah nulis tentang sholat arba'in secara khusus. Ya, nanti kalau mungkin file tentang arba'in, sholat arba'in nanti bisa minta di Maqdis kalau masih ada filenya. Itu saya pernah nulis tentang arba'in di Masjid Nabawi bagaimana gitu ya. Tapi kalau saya menyimpulkannya begini, masalah arba'in di Masjid Nabawi itu satu, kita jangan menjadi orang yang mengabaikan arba'in itu. Tapi jangan sampai juga termasuk orang yang terlalu ngotot. Jadi udah tengah-tengah. Karena gini, kalau terlalu ngotot pernah kejadian. Jadi hitungan antara jemaah dengan pemerintah beda hiji. Cek jamaah 38, cek pemerintah 40. Akhirnya terjadi ke Masjidil Haramna sampai demo. Itu kejadian. Tapi ada orang yang terlalu tadi menganggap kudu gitunya. Ada orang yang menganggap cenah arba'in mah hadis ge lemah teu aya sehingga tara ka masjid oge akhirna mah. Kan dua-duanya kan enggak baik ya. Ada orang yang karena sudah arba'in, kadang bisa jadi Bapak Ibu di sana tuh 40 pas. 40 waktu pas. Bapak Ibu datang Isya, maka akan diakhiri dengan maghrib kan nanti ya. Berarti kan berangkat Isya. Kadang mungkin berangkatnya besok subuh. Kan masih ada 2 waktu tuh Isya dan subuh. Ada orang, napa teka masjid? Atos arba'in ge cenah abdi mah. Tos 40 sholat cenah. Lebar 2 deui padahal mah kan. Ya kan 2 kali sholat kan berarti 2.000-an kan. Sayang gitu. Akhirnya tidak ke masjid. Makanya terlepas dari arba'in itu, bagi saya secara pribadi, mari kita perbanyak sholat. Mau di sana 40 waktu, mau 45, mau 38, pokoknya nama sholat di sana. Kan begitu ya. Ini adalah perbanyak sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya ini tentu Bapak Ibu nanti ikuti arahan pembimbing ya. Karena bisa jadi ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu jaga stamina jangan ke Masjidil Haram dulu. Ikuti aja. Karena pernah waktu saya kuliah dulu ngebimbing, ada orang kukuh yang ke masjid. Padahal dia bilang jangan ke masjid dulu, ini kondisinya lagi kredit. Ke masjid, begitu nyampe masjid cerik, tuh bisa balik. Kunaon Bu? Karena mobilnya tuh aya. Karena mungkin mobil sholawat sudah ditutup, naik taksi 200 real. Kan ya nggak apa-apa sih kalau mau Maya gitu ya. Maksudnya nanti ikuti arahan pembimbing itu apa. Karena mungkin pembimbing nanti akan tahu situasi dan kondisi kan seperti itu. Kemudian pahala umroh dengan sholat di Masjid Kuba. Nah Bapak Ibu, ini bisa diprogramkan. Nanti biasanya dari Maqdis 1 kali jatahnya ya. Karena kan nanti ikuti program pemerintah, nanti ada city tour. Ya. Tapi Bapak Ibu bisa kita melakukannya per kelompok. Masing-masing aja. Dulu waktu Bapak mertua saya haji, selama 8 hari 8 kali ke Masjid Kuba. Gimana caranya? Naik taksi.
Sekarang ada mobil apa? Mobil ini Pak, mobil apa namanya? Mobil car itu Pak, mobil apa? Mobil golf ya. Ya, mobil golf itu. Golf car itu ada. Bayar 10 real. Berangkat 10 real, baik 10 real. Jadi bayar 20 real. Kalau lebih pingin murah pakai taksi. Bapak Ibu bisa pakai apa namanya yang udah nggak ada di Indonesia teh dulu yang aplikasi itu. Karim ya, bisa pakai Karim. Itu Karim kan nggak ada di Indonesia. Yang di Indonesia dulu ada apa aplikasi online? Uber. Bisa pakai Uber. Download Uber bisa. Uber bisa. Itu kan nanti ya tapi kan cara usah dah beli mah gapteknya stong nu gaptek gitu. Jangan yang anak muda gitu ya, nanti dia masih punya Uber. Atau bisa naik taksi yang harganya nego. Nah, contohnya kalau saya dulu dengan bapak mertua saya dan istri saya waktu itu setiap hari kita ke Kuba. Gimana caranya? Kan selama tidak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan kan maghrib ikuti kegiatan maghrib. Pas nggak ada kegiatan, ada waktu nih sholat duha contohnya di Kuba. Kan bisa aja. Ya nanti tinggal kita siapin budgetnya aja. Kan kalau naik mobil car itu kan golf car itu kan 10 real berangkat, 10 real pulang. Berarti kan 20 real bolak-balik. Berarti sabarahan Bu 100 ribunya. Ya 8 kalian berarti 8 hari taruhlah dengan makdis sekali berarti 700 ribu lah. Kan baik ibu 7 kali umroh 700 ribu daripada berangkat di Indonesia 30 juta. Sok ibu milih mana? Kan prinsipnya gitu Bu. Makanya tadi saya siapkan budget. Siapkan apa? Siapkan budget. Kalau Bapak Ibu yang masih muda yang suka di sini ada yang suka ini Pak, suka jogging, suka jalan. Nah, jalan kaki aja cuma 3 kilo kok. Berangkat 3 kilo, balik 3 kilo, genep kilo, gempor. Kan bisa aja berangkat jalan 3 kilo, pulang naik taksi, kan begitu. Tapi tong maksakan namun untuk kuat mah gitu. Teman saya sengaja lari Pak, ke Kuba itu, lari pagi gitu ya. Jadi suruk di Masjid Nabawi, pulang sarapan, istirahat sebentar, mungkin jam 8, jam 9, jalan ke sana. Kan jalan kaki. Atau mungkin pada suruk langsung ke Kuba, sholat duha di Kuba. Mangga, ini bisa dilakukan. Tapi ini bukan wajib ya. Ini kan bisa di checklist aja. Oh ini saya nanti akan ke Kuba nih gitu. Nanti kalau bareng-bareng naik taksi, itu lebih murah mungkin. Kalau naik taksi mungkin bisa jadi, saya kemarin dari Kuba ke hotel itu, pakai Karim ya. Pakai Karim itu berapa ya? 30 real. Kan kalau 30 real kan berarti pulang pergi berapa? 60 real kan? Nah kalau berenam kan cuma 10 real per orang. Kan dengan uang 10 real, 50 ribunya, dapat pahala umroh kan begitu. Dalam sebuah hadis, siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia datang ke Kuba, sholat 2 rakaat di sana, sholat apapun, maka pahalanya seperti dia melaksanakan ibadah umroh. Nah ini kan bisa Pak, 8 hari itu di sana kan kita di Kuba, di Madinah 8 hari. Mungkin 1 kali, insya Allah dengan makdis pasti ada, yang 1 kali. Ya itu ada 1 kali, nanti di itinerary-nya ada. Berarti kan kita tinggal mensiasati yang 7 harinya. Nah 7 harinya gimana? Nah mau kali itu, nyata naon, enggak itu mah. Saya kayak amalan, namanya amalan bukan wajib. Kalau bisa dilakukan, kenapa enggak? Kita budgetkan 700 ribu, kan living cost dapat berapa sekarang? 750? 750 berarti kan ambil aja 70 real kan buat kemana? Buat ke Kuba. Nah pisahkan, 70 real jangan ke Kuba. Tong dipakai melihala naon Bu? Eta sorban dan kumukena gitu ya. Itu budgetkan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa ada persiapan finansial itu? Karena di situ mungkin nanti ada ibadah-ibadah yang membutuhkan modal. Kita gunakan modalnya. Kan seperti itu. Nah, ini yang ke-20. Ini masih banyak ya, saya cepat saja. Manfaatkan tempat yang mulia di tanah suci untuk berdoa. Ini banyak tempat-tempat yang mustajab, kita manfaatkan untuk berdoa. Contohnya Masjidil Haram, Hijr Ismail, Multazam, Bukit Sofa Marwah, Raudhah, dan lain sebagainya, manfaatkan untuk berdoa. Kemudian jalankan ibadah umroh dan haji memenuhi rukun wajib berusaha menjauhi diri dari larangan ihram. Mungkin nanti pembimbing akan banyak membahas tentang ini. Jadi ikuti arahan pembimbing nanti. Ini hati-hati loh, ini terlarang, ini rukun, ini wajib. Nanti makanya kenapa ada manasik ini untuk ini. Lakukan umroh berulang kali. Nah memang ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang mengulang umroh dalam satu perjalanan. Memang di dalam mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi itu, termasuk yang menganjurkan memperbanyak umroh. Jadi mengulang-ulang umroh. Walaupun dalam satu safar. Walaupun ulama lain mengatakan tetap tidak boleh. Umroh hanya sekali saja. Ini saya sampaikan, ini sebagai khilafiyah di kalangan para ulama. Jadi kalau Bapak Ibu contohnya, saya mah selama di sana pengen 5 kali umroh baik untuk sendiri dan untuk orang lain, mangga. Tapi tetap harus izin dulu dengan pembimbing. Kenapa izin dengan pembimbing Bapak Ibu? Karena nanti khawatir nanti ibu dipilarian kemana isi ibu teh aya. Saya bacakan apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama
Imam Nawawi, salah seorang ulama Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, jika seorang tinggal di Mekah atau singgah di Mekah lantas keinginan untuk umroh, maka mikotnya adalah tempat terdekat. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Para ulama Syafi'iyah menyepakati, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa cukup baginya untuk mencapai tanah halal walaupun hanya satu langkah dari arah mana saja, selama itu sudah masuk ke tanah halal. Kemudian dia mikot ketika itu. Adapun yang disunnahkan dalam madhab Syafi'i, kalau bisa umroh itu adalah dari Ji'ronah. Jadi urutannya kan biasanya kalau orang Indonesia itu kan, atau orang yang sudah ada di Mekah kan 3 tempat. Ji'ronah, Hudaybiyah, Tan'im. Maka urutannya adalah apa? Urutannya Ji'ronah, Tan'im, Hudaybiyah. Jadi Ji'ronah, Tan'im, Hudaybiyah. Tapi ini sekali lagi, ini perbedaan di kalangan para ulama. Tapi ulama Syafi'iyah menganjurkan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, Yusannul iksar minal umrah, walau fil yaumil wahid. Disunnahkan mengulang-ulang umroh walaupun dalam walaupun dalam satu hari. Hari ini umroh, nanti umroh lagi. Bapak mertua saya itu dulu Pak, pas umroh, pas haji itu, tiket Sabkonya sampai segini. Jadi dia naik Sabko biar murah, cuma 2 real kan ke Tan'im. Pokoknya mah sampai segini ayam ke tiket. Ini bapak mertua saya, jadi bolak-balik tiap hari. Ya mangga itu mah, kadang sempat bapak mertua sehari sampai 2 kali. Ya tapi tentu harus lihat situasi dan kondisi. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak mampu. Apalagi ini kan ranahnya masih ranah perbedaan. Karena sebagian ulama mengatakan tidak dibolehkan umroh dalam 1 kali perjalanan lebih dari 1 kali. Kecuali kalau Bapak Ibu contohnya keluar dulu dari mikot. Contohnya gini, kalau Bapak Ibu berangkat dari Indonesia ke Madinah, kemudian berangkat, balik lagi ke Madinah itu nggak apa-apa. Ya, karena kan itu kita kembali ke mikot yang 5 yang ditentukan oleh Nabi SAW. Tapi sekali ini perbedaan di kalangan para ulama. Cuman dalam madhab Syafi'i dilakukan umroh berulang-ulang walaupun dalam 1 kali perjalanan itu dibolehkan. Maksudnya gini, 1 kali perjalanan itu gimana Bu? Saya kan ke Mekah, di Mekah itu ke mana-mana. Ke Tan'im, balik di ke Mekah umroh, ke Ji'ronah, balik di kan itu hitungannya 1 perjalanan. Bukan 1 waktu, maksudnya ke Tan'im. 1 perjalanan itu gini Bu, kita nggak keluar-keluar dari Mekah kecuali ke Tan'im, kecuali ke Ji'ronah gitu. Jangan salah dipahami bahwa umroh nanti gus beres umroh deui. Bukan. Ke Tan'im dulu, ke Ji'ronah dulu gitu. Jadi maksud 1 kali perjalanan itu adalah kita berangkat pleng ke Mekah. Itu balik ke Indonesia lah kurang lebih mah begitu Bu 1 kali perjalanan teh. Tapi kalau mungkin mah ibu teh ayeuna ke Mekah gitunya umroh uih deui 2 hari deui berangkat teh naon Bu eta mah. Asal gaduh atos nawe. Kan itu mah enggak apa-apa ya. Makanya tadi saya bilang, kalau ibu ke Mekah, terus ibu ke Madinah, umroh, terus itu ibu ke Riyadh, umroh deui gitu. Itu mah tenan naon. Itu dihitungnya bukan 1 perjalanan. Tapi yang disebut 1 perjalanan itu adalah ibu sekali ke Mekah. Cuman dari Mekah itu kan ke mana-mana, cuman di situ aja kan ibu 20 sekian hari kan di Mekah. Ya, kan yang 8 harinya kan 6 harinya kan melaksanakan perjalanan inti pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian berikutnya masih boleh melakukan badal umroh. Kalau badal haji kan syaratnya harus sudah haji dulu. Kalau umroh kan ibu sudah umroh gitu dibolehkan. Perbanyak tawaf Bu. Kalaupun tidak perbanyak, masih boleh membadal. Kalau badal umroh boleh. Kalau badal haji ibu harus sudah haji dulu. Jadi nanti kalau ibu belum haji nggak bisa membadalkan orang lain. Perbanyak tawaf. Maksudnya apa? Kalau kita tadi terlepas, memang sebagian ulama mengatakan karena dalam 1 perjalanan ini kita tidak boleh umroh lebih dari 1 kali, maka cukuplah kita perbanyak tawaf. Nah, ini perbanyak tawaf. Ini adalah kaitan dengan tawaf ini. Kemudian sholat ba'da tawaf di belakang Maqam Ibrahim ini sudah dijelaskan mungkin ketika kemarin manasik tentang umrohnya ya. Perbanyak doa, baca Quran, zikir ketika tawaf dan berdoa sapu jagat antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ini praktek umroh ya. Saya tidak akan bahas. Ambil berkah lewat air zam-zam dan berdoa setelah meminumnya. Ini sudah dibahas di perjalanan ibadah umroh. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti di Mekah, di Madinah kita akan banyak belajar sejarah. Kita ambil ibroh dari perjalanan sejarah itu. Ya, ambil ibrohnya. Mungkin Bapak Ibu nanti ke Hudaybiyah, Bapak Ibu bisa jadi nanti ada yang naik ke Gua Hiro, ada yang ke Gua Thur, ada juga yang naik ke nanti ke gunung ke Uhud gitu ya dan lain sebagainya. Nanti Ustaz cina gimana kalau ke Jabal Khoddamah kan sekarang lagi ada ya yang lagi viral itu ya, yang umroh. Tama mangga we Bu ya, itu mah cuma foto-foto aja. Ya, gitu aja gitu ya. Jadi ambil ibroh dari perjalanan Nabi di Mekah dan di Madinah. Nah, Bapak Ibu ini penting. Membantu orang yang susah saat berumroh dan berhaji selama di tanah suci. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin punten ya. Kan ada yang usianya muda, ada yang punten usianya sudah tidak muda lagi. Ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita saling menolong satu dengan yang lain. Saya ingat dulu Bu ketika ibu saya haji dengan Makdis 2005,
Ibu saya itu paling sepuh, dia berangkat sendiri, Bu. Karena saya tidak menemani, karena saya sedang kuliah di sana. Bahkan ketika umroh pertama itu saya tidak menemani. Karena ibu saya ke Mekah, waktu itu saya lagi di Madinah. Kan tidak mungkin menemani ya, karena saya sedang kuliah. Saya menemani itu pas rangkaian ibadah hajinya. Jadi pas rangkaian ibadah haji saya temani. Tapi kan ternyata subhanallah banyak yang membantu. Nah, apalagi selama 40 hari ini kan kita saling mengenal. Mungkin nanti ada pembagian kelompok, ada karu ya. Ada regu, ada rombongan gitu ya. Nah, rombongan dan regu ini, mari kita saling membantu satu dengan yang lain. Jangan merasa, saya tidak butuh dia. Enggak, jangan. Saya kan lebih muda, saya kan lebih punten cek urasuna mah jag-jag, saya mau mal mantu anu lain. Enggak, saling membantu. Saya ingat dulu ketika ibu saya haji itu kan, dulu kopernya Bu, kopernya itu kalau sekarang ke koper, kalau nggak salah ke atasnya sudah ditaikin. Kalau dulu tuh si petugas tuh cuma nurunin doang. Naikin ke kamarnya ya masing-masing. Akhirnya waktu itu bapak-bapaknya, udah ibu-ibu di kamar aja diam. Kan mun ayah suamina mending dipangambil ke lebun ayah suami kumaha. Nah akhirnya yang bapak-bapak saling bantu. Nah ini kan maksudnya saling tolong-menolong tuh di situ. Termasuk juga mungkin nanti berbagi makanan gitu ya. Jadi nanti mungkin ayah bawa sambal gitu punya. Ayah bawa rujak, bumbu rujak merenya. Bisa ayah nyiram gitu punya. Gak apa-apa pada bawa aja Bu. Gak apa-apa bawa honye, bawa naon. Mangga Bu, nanti anu mau antangin, bisa anu asup angin punya, mangga lah. Nah itu saling bantu. Tapi kita jangan mengharapkan bantuan orang. Akun engke saya bakal dibantuan aku bantu. Jangan. Jadi saya prinsipnya ingin membantu orang. Saya tidak akan menyulitkan orang. Tapi kalau saya melihat orang lain, saya ingin membantu orang lain. Kan kalau begitu enak. Orang yang butuh bantuan tidak harus meminta. Orang yang bisa membantu, dia akan cepat untuk membantu. Nah, ini kan perlu kita bekerja sama. Ketika tawaf, ketika sa'i, nanti ke Masjidil Haram, dan lain sebagainya. Saya kemarin umroh Bu, ada hal yang menarik. Sekamar berempat. Eta mah karunya Bu, sakamar teh punten ya, punten sekali lagi. Yang 3 sudah sepuh, yang 1 masih muda. Akhirnya cek si ibu teh, sacenah alhamdulillah abdi mah cenah naon gitu. Nya cenah eta sakamar teh sepuh sadayana. Ya tuh alhamdulillah cenah ibu pahalana seueur atunya cenah. Naon nya kan dia ngebimbing gitu ya. Insya Allah pahalanya besar Bu. Ya mungkin nanti Magnis akan mengatur lah sedemikian rupa gitu. Moal nugas Lolita moal gitunya. Moal anu Gen Z tunggul gitu. Nanti pasti akan ada inilah, ada pengaturannya. Nah, terima, ya udah kita saling bekerja sama. Makanya tadi Bu, ini penting saling membantu satu dengan yang lain ya. Bahkan Rasul mengatakan manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim lain bahagia. Mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku muslim. Untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Jadi membantu orang itu lebih baik daripada itikaf 30 hari. Artinya Bapak Ibu, kalau jadwal piket, nanti jadwal ngambil nasi gitunya, tong itikaf. Kan nanti biasanya suka ada jadwal ya, mungkin jadwal pengambilan nasi, terkena itikaf. Bukan kewe itikaf bukan jadwal ngambil nasi gitu kan. Manggalah ini mah diatur Bu ya kaitan dengan ini. Perbanyak talbiyah tentu ini mah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh ya. Nah Bapak Ibu bersabar ketika tinggal di Madinah. Secara khusus saya sebutkan di Madinah karena memang ada hadis Nabi. Walaupun secara umum ya dimanapun kita harus bersabar. Kata Rasulullah, la yasbiru ala awail Madinah wa syiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahida. Siapa yang sabar kaitan dengan ujian Madinah, dinginnya, panasnya, apapun, maka aku akan memberikan syafaat dan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Pada hari Jumat jangan lupa Bu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Di Indonesia sudah terbiasa, di sana lebih tingkatkan lagi. Kemudian manfaatkan doa di hari Jumat. Kita mendapatkan 3 waktu berarti kan. Kita sedang safar, kita sedang umroh atau sedang haji. Yang ketiga adalah kita juga sedang hari Jumat. Artinya tidak, apalagi mungkin bisa jadi Bapak Ibu nanti pas puncak pelaksanaan ibadah haji. Bisa jadi kita mendapatkan keutamaan itu. Kemudian berikutnya ziarah kubur, kalau memungkinkan contoh ke makam baki, ke Ma'la kalau memungkinkan ya. Kalau syuhada Uhud mungkin nanti ada satu waktu secara khusus karena nanti pas city tour di Madinah nanti ada ke syuhada Uhud. Ini adalah ke baki bisa kita berziarah mungkin nanti bisa dijadwalkan gitu ya. Nanti ada jadwal mungkin dengan Magnis tapi bisa juga mungkin per regu, per kelompok dan lain sebagainya. Silahkan bisa dilakukan ini. Kemudian bersedekah air Bu secara khusus. Karena memang ayu sadaqati ajabu ilaika alba. Sedekah yang paling penting itu adalah air. Walaupun sedekah lain juga penting. Tapi kan berbagi air dan lain sebagainya
ini adalah kaitan dengan bersedekah, bersabar, jangan sampai berdebat kusir, jangan sampai bermaksiat saat berumroh dan haji. Ini kan jangan sampai kita debat kusir. Jadi ternyata walau Bu ada asbabul kurunyung katanya Bu. Kan kalau hadis asbabul wurud, kalau Quran asbabun nuzul, kalau cerita mah asbabul kurunyung gitu nya. Saya kemarin pas ngobrol dengan bapak-bapak, eta cenah asal usul debat kusir teh naon. Jadi aya kusir gitu nya, nanya ari pas si kuda teh kentut cenah. Mengeluarkan angin atau memasukkan angin cenah kan. Kan kita aya naon asup angin Bu ya. Eta angin nu asup atau angin nu keluar gitu nya. Nah, akhirnya debat lah. Oh, itulah debat kusir kata. Oh, eta asbabul kurunyung gitu. Nah, tapi Bu ya, kemudian ingat siapkan oleh-oleh pada orang terdekat. Kan saya bilang kan ayah kan? Belanja makanya. Tapi tong jadi apa? Kenapa Bu? Ini penting ya. Saya sampaikan gini. Kalau saya ditinggal orang untuk melaksanakan umroh haji, saya tidak pernah minta oleh-oleh. Karena tidak boleh kita minta oleh-oleh kepada orang. Kata Rasulullah, siapa yang meminta-minta, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan, mukanya tidak ada dagingnya. Makanya ibu kalau ada yang, kan sekarang lagi liburan ya, besok ada yang liburan gitu ya, tong ngawe teh, tong hilapnya oleh-olehna ti Jogja mah, eta cenah naon? Bapia. Tong disebut merekna punya. kan suka ada yang begitu kan? Oh di Garut tong hilap tanya oleh-oleh. Nah wios we cenah abdi mah eta we lah tekena nu saya eta we jaket kulit we kitu nya. Jadi enggak usah. Nah, kalau kita sedang melakukan perjalanan, Allah memberikan rizki kepada kita. Kalau ada rizki, beli oleh-oleh buat orang terdekat. Ya orang terdekat, anak kita, menantu, cucu, tetangga, ya dan sebagainya. Emang enggak. Tapi ini bukan satu kewajiban. Makanya tadi ada waktunya belanja. Ya saya tidak ada sponsor ini ya. Bisa Ustaz ada sponsor? Enggak ada sponsorship kaitan dengan ini. Tapi ini adalah jadi bagian dari kita. Enggak apa-apa Bu, ingat. Siapkan oleh-oleh untuk orang terdekat kalau memang ada rezeki. Kalau enggak usah. Enggak usah memaksakan. Saya ingat ketika adik ipar saya mau haji. Waktu itu tahun 2000 berapa? 2016 kalau nggak salah. 16 atau 17 saya lupa. Dengan Magdis. Waktu itu kumpul kakak ipar semuanya. Saya waktu itu diminta untuk ya tausiah lah di keluarga. Saya bilang, AA, teteh, ini adik kita mau berangkat haji. Tolong saya bilang jangan ada yang nitip oleh-oleh. Itu pesan saya. Saya pesankan ke adik saya bilang ke adik ipar, ya kalau ada rezeki ingat ada kakak-kakak di Bandung gitu. Kan itu aja kan? Saya tong minta oleh-oleh kan? Ya kalau mau ingat ada kakak-kakak. Ya kalau yang lain nggak ada saya aja nggak apa-apa. Tapi sambil bercanda itu ya. Maksudnya kan Bapak Ibu ini hal yang penting ya. Dan Rasul biasa. Rasul itu Bapak Ibu kalau pulang safar itu nyembelih kambing gitu. Ya nggak apa-apa Ibu nanti pulang haji, hajatan gitu ya. Jadi muncit domba gitu. Bade mau daging onta di itu punya. Dikerek heula di ditu gitu ya. Mangga, kayak dia orang masak, mangga gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya. Jangan lupa doakan saudaramu saat berada di tanah suci. Bapak Ibu jangan lupa mendoakan keluarga kita, siapapun mungkin teman-teman kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mendoakan orang tanpa sepengetahuan itu adalah termasuk doa yang mustajab. Nah ini mungkin nanti setelah haji dan umroh jaga keistiqomahan. Kemudian ini kalau ini sudah pulang ya kalau ini mah ya yang 40 ke sini mah lakukan sholat sunnah ketika pulang dari tanah suci. Ya dianjurkan memang kalau kita pulang safar itu tidak ke rumah dulu tapi ke masjid dulu. Sholat dulu di situ baru pulang ke rumah setelah itu. Ya kalau masjidnya dekat, kalau jauh kumaha? Nah, di rest area wajah sholatnya enggak. Rest area mah beda. Ya ini mah sunnah saja Bu ya. Kemudian masuk dan keluar masjid jangan lupa nanti baca doa ya. Zikirnya nanti kita sering Masjidil Haram, Masjid Nabawi kita membaca doa. Tapi Bapak Ibu itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon izin saya sampai jam 10.30 ya. Ternyata waktunya sudah habis. Enggak ya. Ini terlalu cepat ya kayaknya. Yang benar yang mana sih Bu? Kayak ini ya. Taib, ya, saya lihatnya waktu yang di situ ya. Ya ternyata masih jam 10.20 ya. Tapi Bapak Ibu itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah materi lengkapnya saya kirimkan Bu ya. Sudah dalam bentuk buku sebenarnya. Dalam bentuk file bukan buku. Ada 37 halaman ya. Nanti lengkap dengan dalil dan penjelasannya. Mungkin nanti saya akan kirimkan ke Ustadz Andri ya. Yang mengontak saya dari panitia, nanti dari KBIH. Nanti mudah-mudahan nanti di-share kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa buat checklist ya. Checklist apa yang akan saya lakukan. Oleh-oleh di mana belinya gitu ya. Nah sebagainya kan tadi ada ya untuk oleh-oleh ya. Bangga lah itu mah. Tapi tong dipikir teh yuk oleh-oleh itu mah oleh-oleh nomor terakhir Bu. Yang penting mah kita ibadah dulu aja yang tadi ya. Oleh-oleh mah itu bagian dari ya karena kita sedang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian ada saudara kita yang mau dibantu, kita bantu. Tapi itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa sampaikan kaitan dengan di hari ini.
Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, khusus bagi saya punya bagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan dulu ke MC. Langsung atau ada tanya jawab dulu barangkali, Mangga. Ustadz, dalam bab perbanyak tawaf itu bisa nggak dilakukan Ustadz sesudah duha ketika kita mau meninggalkan haram, atau ketika kita mau sholat duhur, ketika datang kita tawaf dulu? Satu itu. Lalu yang kedua Ustadz, selama ilmu yang saya dapatkan, jadi ada larangan kalau di Raudhah itu tidak boleh sholat, sama di Hijr Ismail. Tapi kenyataan di lapangan kita sering menyaksikan kalau di Raudhah itu ada yang sholat, atau masuk ke Hijr Ismail juga ada yang sholat. Jadi kalau dalil yang sahihnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Yang kedua apa Bu tadi? Ketika masuk ke Raudhah. Jadi ketika masuk ke Raudhah itu perbanyak doa, ya, tapi tidak boleh sholat. Ya, baik. Dua pertanyaan aja Bu. Oh, tiga. Saya ulangi Bu. Tadi tawaf, yang kedua Raudhah, yang ketiga Hijr Ismail. Ya, baik. Ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tentang tawaf. Sebenarnya tawaf itu boleh dilakukan kapanpun. Mau ibu sebelum, setelah, tapi memang lebih bagus itu adalah kalau tawaf itu, ya sebentar. Nah, itu adalah yang pertama adalah kalau kita tawaf itu adalah bisa di awal, bisa di akhir silahkan. Tapi lebih bagus adalah ketika masuk masjid. Nah, ibu mau keluar masjid, tawaf lagi juga boleh aja. Karena kan gini, kalau masuk Masjidil Haram itu dua pilihannya. Satu kita satu kita tahiyatul masjid, yang kedua adalah tawaf. Jadi pilihannya itu. Kalau ibu sudah tawaf tidak perlu tahiyatul masjid. Itu ya. Jadi pilihannya Mangga. Saya mau tawafnya setelah duha, setelah zuhur, boleh silahkan aja. Karena waktu tawaf itu tidak ada waktu yang terlarang. Kapanpun. Beda dengan sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah kan ada waktu yang terlarang ya. Tidak ada waktu yang terlarang. Jadi silahkan saja Bu ya perbanyak tawaf. Nah, cuman memang ini yang jadi permasalahan di ulama kontemporer sekarang adalah kaitan dengan tawaf ini. Kalau ibu-ibu kan tidak perlu pakai ihram. Kan begitu ya? Nah, kalau bapak-bapak harus pakai ihram. Nah, inilah memang yang jadi permasalahan. Saya belum nanya sih, mungkin nanti bisa ditanyakan juga ya. Kan karena gini, ada aturan baru Bu, sudah beberapa tahun ini sejak Covid ya. Bahwa yang masuk ke area tawaf yang lantai bawah, yang sohan itu, yang matof itu namanya sohan tawaf gitu ya. Jadi piringan tawaf gitu ya. Itu harus pakai ihram. Nah, memang yang jadi pertanyaan, apakah dia pakai ihram atau harus umroh? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau memang itu harus umroh, berarti kalau bapak-bapak pakai kolor berarti bohong. Kan berarti doraka kan? Ya kan begitu. Nah, ini kan seperti itu. Nah, ini kan memang yang jadi, saya tidak mengatakan nggak boleh, cuman saya lihat beberapa video yang di Arab Saudi, para ulama di Arab Saudi, termasuk yang melarang, Pak. Jadi kalau kita boleh ke bawah itu hanya tawaf dalam konteks tawaf umroh saja. Kalau selain umroh, tawaf sunat itu nggak boleh. Kenapa? Karena ya tadi, walau makanya saya ini perlu nanti mungkin dicek ya. Saya tidak mengatakan haram ya. Cuman kan jadi permasalahan kontemporer yang terbaru. Kalau zaman dulu kan tawaf mau pakai ihram, mau enggak boleh kan. Kalau sekarang kan untuk bapak-bapak harus pakai ihram. Nah, apakah pakai ihram itu syarat umroh? Apakah memang itu umroh? Atau memang pokoknya menurut tawaf kudu pakai ihram? Itu kan ini yang jadi permasalahan di bisi mungkin Bapak Ibu nanti ada video gitu. Ini nggak boleh, ini boleh gitu kan seperti itu. Ya saya sih tidak mengatakan boleh atau tidak. Silahkan aja, setiap orang mungkin punya pilihan masing-masing. Cuman ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tadi pakai ihramnya itu ada tulisan pakai ihram gitu ya. Nah, sehingga sebagian mengatakan kalau kita tawaf di situ maka nanti mengganggu orang lain. Kan orang lain kan mungkin tawaf kudum. Orang lain tawaf umroh. Kalau kita tawaf sunnah yang dia mau rukun, kalau kita hanya sunnah saja. Nah, kita kan mungkin ada skala prioritas saja. Ini adalah, nah untuk menghindari perbedaan mungkin kalau mau tawaf di lantai 2 memang jadi lebih jauh. Ya, itu yang jadi permasalahan. Tapi sekali lagi ini bukan mutlak boleh atau tidak boleh ya. Karena ini kan aturan hanya setelah Covid ini aja. Itu Bu ya, yang pertama. Yang kedua adalah sholat di Hijr Ismail, boleh-boleh saja silahkan. Di situ sholat, mau berdoa juga termasuk doa yang mustajab. Ya, kenapa Hijr Ismail itu bagian dari, jadi kalau kita pingin sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di Hijr Ismail. Tapi tolong, kalau sholat di Hijr Ismail tetap dijaga adabnya. Jangan sampai di samping kiri kita lalaki batur. Kan jadi masalah juga gitu ya. Kalau saran saya ya,
Mau sholat silahkan, tapi tetap mungkin sesama perempuan lagi gitu ya. Ketika di situnya jangan desek-desekan, jangan histeris, jangan teriak-teriak dan lain sebagainya. Termasuk ketika di raudhah. Di raudhah itu perbanyak sholat dan doa, ya silahkan. Ibu saya mau doa saja, boleh. Saya mau pingin doa dan sholat, boleh. Saya pingin sholat saja, boleh silahkan. Karena sholat juga adalah doa, kan silahkan saja di situ. Nah ini adalah kaitan dengan ini. Nah mungkin yang jadi permasalahan adalah nanti kalau kita masuk ke raudhahnya ba'da asar. Atau kita masuk ke raudhahnya ba'da subuh. Kan itu termasuk waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, memang sebagian ulama mengatakan boleh saja sholat tahiyatul masjid. Tidak boleh melaksanakan sholat yang lain. Kalau sholat tahiyatul masjid kan ke sholat yang ada sebabnya gitu ya. Kaitan dengan bab ini gitu ya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang kalau kita berbicara tentang sholat di raudhah tersebut. Nah, cuman Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan sholat di raudhah itu silahkan gitu ya, perbanyak doa, perbanyak sholat di situ. Cuman mungkin nanti ada perbedaannya di situ saja. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah, Ustadz gimana kalau saya sebagai ibu, sebagai perempuan, kebetulan jadwal raudhahnya kan kalau dulu mah bebas ya. Kalau sekarang kan ada waktunya. Nah, kalau ibu-ibu kebetulan sedang haid, jangan memaksakan ke raudhah. Ya, jangan memaksakan ke raudhah. Kan itu kan masjid. Suarcunang itu kebagian pahala. Ibu kalau pingin kebagian pahala gampang. Yang jemaah maklis yang ibu-ibu ada berapa? Yang sekarang yang sudah terdaftar berapa? Enggak, yang ibu-ibu aja. 60-an. Nah, ibu contohnya kalau kebetulan ibu teh daripada di antara 60 tuh ibu satu-satunya sedang haid. Gak usah ikut ke masjid. Mendingan ibu kalau pingin dapat pahala cakelan we sendal anu 50 salapan. Ya kan? Ibu jagain tuh sendal yang 59. Tos ibu-ibu sok ibu-ibu kamar masjid we. Wios ku abdi sendal nama di cepengan. Jadi ibu jadi tukang sendal 50 salapan. Pangduakeun we abdi. Ibu pahalana ti 50 salapan. Daripada ibu haid api-api teu haid ka masjid maksakeun. Malah itu jadi ya tidak dibolehkan kan? Nah, kalau tidak dibolehkan ya kan sebagian ulama mengharamkan kan jadi dosa kan kalau kita memaksakan. Makanya Bu kalau kebetulan sedang haid nggak usah memaksakan ke raudhah. Cuna Ustaz, saya ingin dapat pahala, masih banyak standar pahala yang lain. Contohnya apa? Kan orang dari raudhah tuh tadi Bu hararaus ya. Ibu teh meser we cai atuh 2 galon gitu nya. Komo cainan warnaan malangkung saya ibunya. Ya beli jus gitu, atunya kan 50 salapan bagikan jus. Aduh pahalanya besar Bu ya. Maksud saya begini, pahala itu tidak mesti kita melaksanakan ibadah. Artinya apa Bu? Menjauhi larangan juga termasuk ibadah. Jadi kalau ibu sedang haid tidak sholat, ya tete ibadah. Lamun ibu sholat jadi, cenah abdi mah keur getol pisan ya teh cenah keur haid gerek sholat we, nggak boleh. Nah termasuk tadi kalau kebetulan sedang haid, tidak perlu masuk ke raudhah. Itu Bu ya barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Pertanyaan? Mangga Pak. Nuhun Pak Ustadz, bismillah. Hubungannya dengan wukuf di Arafah Pak Ustadz. Misalnya itu jatuh pas hari Jumat. Apakah ada prosesi Jumat di masing-masing maktab atau gimana? Atau nun? Ataukah tetap kita hanya jamak qashar itu aja? Nun. Ya, baik ya. Untuk sholat Jumat di Arafah tidak perlu sholat Jumat. Ya, tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Jadi kenapa? Pertama kita sedang safar. Ya udah nanti kalaupun hari Jumat tidak akan ada sholat Jumat di situ. Jadi udah kita khutbah Arafah, sholat zuhur, dan sholat asar. Termasuk juga mungkin nanti Bapak Ibu bisa jadi kita mendapati hari Jumatnya adalah di Mina. Mungkin saja kan? Saya nggak tahu tahun ini apakah ada hari Jumat di Mina ya. Kan bisa jadi kan pas hari Jumat, bisa jadi kan wukuf di Arafahnya tonjol hari Rabu. Kan berarti kan hari Kamis itu kan hari Rabu kan berarti kan hari Rabu, hari Kamis di Mina tanggal 10 kan tanggal 11 kan di Mina kan. Maka ya tidak perlu sholat Jumat. Termasuk ketika tanggal 10 Dzulhijjah, kan bisa jadi mungkin pas lebarannya tahun kapan? Pernah lebarannya pas hari Jumat kan? Jadi wukufnya hari Kamis, lebarannya hari Jumat. Ya Bapak Ibu tidak perlu sholat Jumat. Karena kita memang sedang safar ketika itu. Tapi kalau mau Jumatan silakan aja. Tapi biasanya kalau di Arafah tidak akan melaksanakan sholat Jumat. Ya cukup saja dengan sholat zuhur dan asar. Karena juga nanti ada khutbah Arafah. Ya, walaupun itu bukan rukun ya. Khutbah Arafah kan bukan termasuk rukun ya. Bukan termasuk rukun wukuf di Arafah. Tapi kan termasuk
Ya di Arafah salah satu ritualnya adalah ada khutbah Arafah, kemudian juga sholat zuhur dan asar di jamaah. Itu Pak ya. Jadi kalau pas kebetulan hari Jumat tidak ada sholat Jumat ya di Arafah, termasuk juga nanti mungkin ketika hari Jumat berada di Mina tidak ada sholat Jumat juga. Tapi kalaupun ada yang mengadakan sholat Jumat ya mangga we Pak ya. Nah, apalagi kan apalagi ini dibahas dalam fikih, kalau Idul Fitri atau Idul Adha berbarengan dengan hari Jumat, maka sebagian ulama mengatakan bagi yang ikut sholat Id, maka bukan tidak boleh ya. Sebagian mengatakan tidak wajib, walaupun ulama lain tetap wajib sholat Jumat gitu ya. Ini memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apalagi kan kita sedang safar, sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi itu Pak barangkali wallahu a'lam. Ada Bapak Ibu atau cekap? Ya, tapi kalau ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu jika ada hal-hal yang mau ditanyakan ke saya mungkin baik masalah apapun ya, mangga aja bisa WA ke nomor saya ya di 085 220 437482 ya. Ini nomor saya. Ulangi lagi Pak ya sebentar. Saya catat. Sebentar Bu ya, tenang. Sebentar Bu. Ya. Ini nomor saya Bu ya, 085 220 437482. Kecil Bu ya, sebentar saya besarin dulu Bu. Ya, ini nomor saya, bisa ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan Bapak Ibu, tapi izin jangan telepon. WA aja ya. Karena kalau nelpon bisa katanya nyangkana ya Bu, debt collector gitu ya. Kalau nelpon biasanya sekarang suka banyak yang nipu dan lain sebagainya gitu ya. Ya maksudnya bukan ibu-ibu menipu, enggak. Cuman kan kalau yang pertama kali nelpon, mungkin kalau yang sudah beberapa kali nelpon saya kan nomornya sudah tersave di saya. Kalau yang baru biasanya siapapun yang nelpon, Pak Prabowo aja kemarin nelpon saya nggak diangkat kayaknya Pak. Walaupun saya lagi nunggu-nunggu, suka jadi menteri naon gitu Pak ya. Ternyata enggak itu. Enggak, maksudnya canda itu ya. Jadi WA saja, karena khawatir juga saya sedang ada kegiatan ya, sehingga kalau sedang ada kegiatan biasanya saya tidak buka handphone ya. Jadi nanti aja. Jadi ini nomor saya Bapak Ibu, silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, baik mungkin wabil khusus materi hari ini ya, atau mungkin ada hal-hal lain, silahkan bisa bertanya ke nomor ini. Tapi kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, saya kira cukup sekian ya, karena sudah jam 10.32 malah ya sekarang. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga tiba waktunya kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ikum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahu fatun qarib, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.